Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Parabellum. Seperti yang kalian lihat, malam ini ada cukup banyak tamu. Ada yang bertanya-tanya, apakah Moro akan berhasil atau tidak? Moro berhasil. Ini kami. Dan berjuang selama masih ada koneksi, karena tentunya dia selalu bepergian, jadi koneksinya begitu. Itu tergantung tempatnya, jadi begitu. Terima kasih kepada Eduardo dan Daniele karena sudah di sini. Kita mulai langsung saja. Kita manfaatkan selama koneksi Daniele masih bagus. Nanti sebentar lagi Generali, Capitini, Giorgio, Arfaras juga akan datang. Tadi kami sedang berdiskusi di ruang tunggu bersama Fontana tentang berita ini. Jadi negara-negara Teluk mencabut pembatasan yang baru saja mereka buat sehari sebelumnya. Nah, sinyal ini bisa dibaca sebagai upaya 24 jam yang lalu untuk menarik diri dari keterlibatan kembali Amerika. Dan sekarang mungkin di bawah tekanan kembali membuka diri. Karena tanpa keterbukaan itu, katakanlah operasi-operasi yang mungkin ingin dilanjutkan oleh Trump tidak bisa dijalankan. Berita 1 jam yang lalu, jadi masih sangat baru. Dan berita lainnya yang nanti akan dibahas secara luas, juga dengan semua citra satelit dan yang besar-besar itu. Artikel yang sangat menarik dari Washington Post, di mana pada dasarnya melalui citra satelit dapat dipahami bahwa Iran telah menyerang jauh lebih banyak sumber daya militer Amerika Serikat daripada yang dilaporkan. Sampai-sampai ada sensor yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika kepada 2 perusahaan yang menyediakan citra satelit, bahkan yang komersial sekalipun. Ada permintaan khusus. Bukan benar-benar menyensor, tapi menunda publikasinya sampai setelah perang, bisa dibilang menerbitkannya nanti. Dan hal ini membuktikan bahwa intinya mereka mengalami kerusakan jauh lebih banyak daripada yang mereka akui. Dan ini semua didukung oleh citra satelit. Jika Anda membuka artikelnya, Anda akan menemukan semua referensinya. Bahkan ada lebih banyak kerusakan daripada yang diklaim oleh pihak Iran sendiri. Itu yang dikatakan dalam artikel tersebut, yang juga menarik intinya. Dan ini menunjukkan banyak hal tentang biaya perang ini. Beberapa hari yang lalu saya juga melihat biayanya yang sudah melebihi 200 miliar, termasuk kerusakan dan biaya operasional. Nah, Giorgio juga sudah datang. Nah, di Amerika, karena Trump terus mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan Marina, bahwa mereka melakukan apa yang mereka mau, dan setiap hari dia menyatakan pembukaan selat, tapi kenyataannya tidak begitu. Dan jelas bahwa negosiasi yang diam-diam lewat Pakistan mungkin juga dibayangi Tiongkok. Kita akan membahasnya, karena cukup unik kan bahwa itu terjadi di sana. Publik Amerika, bagaimana mereka menyikapi tarik ulur yang terus-menerus dari Trump ini. Saya telah melihat program-program Amerika terbesar, katakanlah, bahkan yang agak satir. Dan semuanya tentu saja sangat sarkastis. Tentang Trump, mereka terus saja membicarakannya. Kita menang setiap saat, kita hampir terhubung, penonton percaya pada kita. Ada perdebatan di Amerika tentang hal ini. Apakah mereka sadar bahwa ini sudah menjadi jalan buntu? Silakan Daniel. Silahkan, dengarkan. Daniel, apakah kamu mendengar saya? Daniel, kamu tidak bisa mendengar? Daniele, Presiden. Sekarang saya bisa mendengar kalian. Apakah kalian bisa mendengar saya? Ya, kami bisa mendengarmu. Silakan. Sempurna, saya matikan videonya karena sinyalnya sangat lemah. Saya sedang di Paris. Besok adalah hari libur nasional karena, berbeda dengan Moskow, di Eropa Barat merayakan tanggal 8 Mei, yaitu berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Jadi, kesan saya, bahkan melihat berita yang baru saja kamu soroti, adalah bahwa Trump, bahkan menurut sebagian anggota Partai Republik di Kongres, telah menjerumuskan dirinya ke dalam situasi yang sebenarnya membuatnya tak punya jalan keluar. Dalam arti bahwa semua orang yang mengikuti kanalmu pasti ingat bahwa pada tahun 2015,
Obama membuat sebuah kompromi, seperti semua kompromi lainnya, dengan batasan dan keuntungan. Begitu Trump terpilih, dia langsung membatalkan kompromi ini. Dan pada dasarnya, kesan di Washington adalah bahwa Trump terpaksa kembali tepat ke kompromi yang dulu dicapai Obama, bahkan mungkin lebih buruk. Kita semua tahu bahwa rezim tersebut bertentangan dengan apa yang dikatakan Trump, bahkan Netanyahu tidak jatuh. Rezim itu tidak jatuh. Rezim itu justru semakin radikal, terlepas dari apa yang dikatakan Trump, yang telah menghancurkan angkatan laut mereka dan sebagainya. Bahkan Rubio, kalian dengar sendiri beberapa hari lalu di konferensi pers, mengatakan bahwa kami telah menenggelamkannya. Sebenarnya hanya butuh sedikit lebih dari ketapel untuk menutup Selat Hormuz dan pasar. Sebaik apapun kondisinya, di semua tingkatan mereka tidak bisa mempercayai kompromi itu. Ada elemen lain yang sebenarnya sedang mulai dipikirkan oleh seluruh Washington, karena sekarang sudah tinggal sangat sedikit waktu. Dua hal. Yang pertama, Trump setelah menundanya, pada titik ini harus pergi ke Beijing dan menemukan bentuk kompromi dengan orang Tiongkok. Orang Tiongkok telah mendorong orang Iran untuk mencari semacam gencatan senjata minimal yang samar. Orang Tiongkok sebenarnya sedang membantu diri mereka sendiri, tapi juga Trump untuk menemukan jalan keluar dari kekacauan luar biasa yang telah dia dan Netanyahu masuki. Hal lain yang saya lihat tidak dibicarakan oleh media Italia, padahal sangat penting, dalam beberapa hari lagi akan terjadi pergantian kepemimpinan di Federal Reserve. Ini adalah poin lain yang membuat Trump kesulitan. Kenapa? Kalian pasti ingat bahwa saat kampanye, dia memulai polemik besar melawan Powell, kepala Federal Reserve, gubernurnya, dengan mengatakan bahwa dia harus menurunkan suku bunga. Karena saya punya pemilu paruh masa jabatan dan saya harus menurunkan biaya pinjaman untuk para pemilih Amerika. Bukan hanya pergantian akan terjadi dalam beberapa hari, tapi juga semakin jelas bahwa bahkan kepemimpinan baru, kebutuhan dari The Fed tidak akan mampu menurunkan suku bunga. Tentu saja, tapi siapapun yang mengikuti kanalmu pasti sudah tahu, harga bensin praktis sudah 2 kali lipat. Saya ingat saat kampanye pemilu, dia bilang akan menurunkannya setengah. Bukan hanya tidak menurunkannya setengah, tapi di beberapa bagian Amerika Serikat, di mana harganya memang sudah mahal secara historis, misalnya di California, ada yang memposting tangkapan layar harga 6 euro per galon. Bayangkan saja, tujuannya adalah menurunkannya menjadi sedikit di atas 2 dolar per galon. Terakhir, ada situasi yang ingin saya sampaikan, bahkan di opini publik Israel, bahkan di kalangan, boleh saya katakan, sayap kanan tengah, jadi juga di antara mereka yang biasanya mendukung Netanyahu dan pemerintahannya saat kampanye pemilu, yang mulai menanyakan pertanyaan yang sama. Pertanyaan ini juga muncul di Washington, yaitu, apakah kita masuk untuk melakukan pergantian rezim, dan pergantian rezim itu tidak terjadi? Iran tetap berada di Teheran, yang hanya 2 jam penerbangan dari Tel Aviv. Fasilitas rudal yang sebenarnya paling dikhawatirkan, menurut intelijen Amerika telah dikurangi setengahnya. Tapi bagaimanapun juga, situasinya masih belum beres. Dan Lebanon. Lebanon berisiko menjadi kisah tak berujung lainnya, seperti yang terjadi di Gaza. Gaza, kalian sudah lihat bahwa Hamas bahkan pagi ini telah menegaskan bahwa mereka tidak berniat menyerahkan senjata dan terus menguasai sebagian besar wilayah jalur Gaza. Hizbullah memang mendapat serangan besar, tapi kenyataannya mereka juga terus menimbulkan kerugian bagi pihak Israel. Jadi kamu punya situasi di mana Trump, dan saya tekankan juga Netanyahu, berada dalam situasi yang mereka masuki dan sekarang tidak bisa keluar lagi. Beberapa orang, seperti yang sudah kalian lihat, telah membuat perbandingan. Putin yang pergi ke Kiev dan dalam 3 hari membawa pulang semuanya, nah Trump dan Netanyahu telah terjebak dalam situasi di mana mereka berisiko mengalami hal yang sama.
Bagaimanapun juga, meskipun kamu membuat gencatan senjata, selalu ada risiko bahwa sewaktu-waktu seseorang akan mulai memblokir lagi. Ada satu hal terakhir, kamu juga sudah melihatnya. Ada sikap kritis yang sangat besar dari banyak negara Teluk terhadap kebijakan Trump. Di sini ada perbedaan, karena hal ini disebabkan oleh kepentingan yang berbeda yang terkait baik dengan posisi geostrategis maupun fakta bahwa ekonomi negara-negara Teluk tidak dilindungi oleh Amerika, oleh pangkalan militer Amerika, juga oleh kebijakan Amerika. Hal terburuk adalah memulai perang dan tidak memenangkannya. Pada dasarnya, Trump yang bahkan tidak punya keberanian untuk menyebutnya perang, karena kalau begitu, dia harus mengakui bahwa dia telah melewati batas hukum jangka waktu perang 60 hari yang terkenal itu. Kamu juga sudah bicara, sebenarnya dia menyebutnya operasi khusus. Sesuatu yang bahkan media Amerika mulai katakan. Saya sudah pernah mendengar tentang operasi khusus, yang pada tanggal 9 Putin tidak bisa rayakan karena drone datang ke lapangan merah. Nah, itu saja. Pernyataan Pesko yang bilang mereka tidak merayakannya dengan alasan terorisme Ukraina, menurut saya itu omong kosong besar. Saya tidak percaya bahwa orang Ukraina akan pernah menyerang lapangan merah pada saat seperti itu. Kenyataannya adalah bahwa mengadakan parade seperti itu memang membutuhkan usaha yang cukup besar, dan kemungkinan besar mereka tidak ingin menanggung beban itu dan memilih alasan lain. Tadi, saat kamu berbicara di latar belakang dengan Eduardo, kami sedang melihat beberapa berita yang keluar dengan cepat. Ada beberapa ledakan di pelabuhan Bandar Abbas yang dilaporkan oleh berbagai agen berita. Saya sedang menunggu konfirmasi dari agen berita yang sedikit lebih kredibel. Reuters melaporkan sekarang 15 menit yang lalu bahwa kantor berita Iran Fars menyatakan bahwa beberapa suara bersama dengan ledakan terdengar di dekat kota Bandar Abbas. Menambahkan bahwa asal dan lokasi suara-suara tersebut tidak diketahui. Jadi belum diketahui secara pasti apa itu. Sementara sudah beredar berbagai teori konspirasi. Orang-orang Israel yang menyerang untuk membuat semuanya kacau balau. Giorgio, kamu di sana? Kamu masih hidup dan berjuang bersama kami? Mari kita lihat apakah Giorgio masih hidup. Menurut saya ada satu poin yang sangat penting. Saya sudah menonton diskusi Trump dengan pers dan lain-lain. Dan ada satu poin menarik, di mana dia pada satu titik mengatakan bahawa dia tidak ingin menunggu sampai gencatan senjata berakhir. Lalu dia mengakui bahawa ini adalah perang, intinya dia bertentangan dengan dirinya sendiri. Dan hal ini diangkat oleh banyak media Amerika sebagai upaya untuk menyembunyikan juga biaya dan kerugian dari perang ini. Sensor sangat jelas. Jadi karena Giorgio sepertinya sedang AFK, sementara itu saya akan menulis kepadanya di WhatsApp. Sementara itu, kalau Eduardo mau melanjutkan pembahasan tentang sumber daya militer Amerika Serikat yang terkena serangan, beserta semua gambar satelitnya, saya tahu kamu sudah membuat postingan di X, kamu juga sudah membuat rangkuman tentang cerita ini. Biayanya jadi jauh lebih tinggi, yang memang sesuai dengan apa yang dikatakan Daniele. Jadi, berbagai negara mulai menyadari bahwa menampung pangkalan Amerika tidak memberikan perlindungan apapun, malah justru menarik serangan. Ya, pertama-tama, selamat malam semuanya. Seperti yang memang tadi kamu katakan, muncul konfirmasi tambahan seperti yang kalian lihat dari sumber-sumber, tentu saja bukan dari sumber Iran, tetapi konfirmasi dari media yang benar-benar barat. Tentang besarnya kerusakan yang telah terjadi pada fase aktif perang ini, yang saat ini sedang terhenti. Dan kita sudah tahu, saya juga sudah membicarakannya di X, tentang sebagian besar, mungkin bagian yang paling spektakuler. Tentang kerusakan ini, kalian pasti ingat, kita juga sudah membicarakannya di siaran langsung sebelumnya. Tentang target-target yang sangat penting yang terkena. Seperti baterai pertahanan anti-balistik, radar bahkan. Dan komando dan kendali. Ada umpan balik, saya tidak tahu apakah saya bisa, tidak oke, tidak apa-apa. Dan saya bilang bahwa banyak dari kerusakan besar ini sudah diketahui. Namun yang muncul dari penyelidikan terbaru ini, yang seperti sudah dikatakan, menggunakan citra satelit. Dan memang, Mirko tadi sudah sempat menyinggungnya secara singkat. Soal citra satelit dalam konflik ini bukanlah hal yang sepele. Karena memang
Amerika Serikat telah memberlakukan semacam larangan penyebaran citra satelit tak lama setelah konflik dimulai. Jelasnya, dari pihak agensi dan perusahaan yang dekat dengan mereka. Meskipun begitu, kami berhasil mendokumentasikan, dan seperti yang Anda lihat, pihak lain juga mendokumentasikan banyak kerusakan. Dan ini saja sudah memberi kita gambaran, yaitu hari ini, bahkan Amerika Serikat pun pada dasarnya tidak bisa mencegah OSINT, apalagi intelijen dari negara-negara lawan. Bayangkan saja, aksesnya bukan hanya ke citra satelit dari sistem mereka sendiri. Bayangkan misalnya Tiongkok atau Rusia yang memiliki konstelasi satelit. Tapi juga penggunaan satelit pengintai untuk seperti dalam kasus ini, misalnya, mengidentifikasi apakah serangan tersebut berhasil atau tidak. Intinya, bahkan kekuatan kecil atau negara yang bukan kekuatan besar pun bisa mengakses berbagai macam citra satelit komersial atau relatif mudah, citra satelit dari negara-negara yang katakanlah bersahabat. Ini adalah data yang penting karena nanti kalian akan menemukan di sumber-sumber, tepatnya seluruh artikel di mana kalian bisa katakanlah melihat besarnya kerusakan. Tapi mungkin yang harus kita pikirkan adalah bahwa bahkan mengetahui seberapa banyak kerusakan yang telah terjadi itu tidaklah mudah, bahkan bagi para penyerang. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Mirko, sekarang bahkan muncul kerusakan yang mungkin lebih banyak daripada yang diklaim oleh Iran sendiri, sebuah fakta yang mencolok. Tapi menurut saya, perlu ada refleksi lain tentang hal ini, dalam arti bahwa menurut saya ini adalah salah satu kekalahan besar lain dari operasi Amerika Serikat sampai hari ini. Yaitu, bahkan jika semuanya berakhir besok, Iran saat ini mengetahui senjatanya, misil-misilnya, drone-dronenya, misil jelajah, misil balistik, drone bunuh diri jarak jauh, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Iran jauh lebih tahu daripada sebelumnya senjata mana yang berfungsi, seberapa efektif, pertahanan mana yang bisa ditembus dan mana yang tidak mudah ditembus. Dan dari apa yang kita lihat, kemungkinan besar Iran sekarang sadar memiliki potensi daya tangkal. Jika mereka kembali menggunakan sejumlah besar senjata konvensional seperti ini, yang cukup efektif bahkan terhadap Amerika Serikat dalam konflik di masa depan misalnya. Jadi menurut saya ini adalah Juga ada dua hal ya, Eduardo, yang menurut saya sangat penting. Ketika mereka membalas Israel, serangannya tidak terlalu akurat. Kamu ingat ketika penilaian juga dilakukan terhadap Eduardo, bahkan berdasarkan jaraknya. Atau sebagian besar citra satelit yang kita lihat terkait pangkalan di Teluk sangat akurat. Tidak ada kawah yang acak dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa di tingkat regional mereka jauh lebih berbahaya daripada saat berbalas serangan dengan Israel. menurut pendapat saya, hal ini disebabkan oleh penggunaan senjata yang berbeda-beda. Ketika Iran menyerang, misalnya menembakkan rudal ke Israel, mereka dapat menembakkan rudal balistik jarak menengah pada dasarnya. Dan di satu sisi, rudal-rudal itu jauh lebih sulit untuk dicegat oleh pihak yang bertahan. Jauh lebih sulit. Tetapi di sisi lain juga jauh lebih tidak akurat. Karena secara sederhana, kesalahan yang menumpuk dalam sistem pemandu pada jarak tembak yang begitu jauh dan faktor-faktor lainnya. Dan juga penggunaan drone yang sebenarnya ya Israel biasanya berhasil mencegat hampir semuanya. Jadi itu juga kurang signifikan. Tapi drone juga pada jarak sejauh itu pada dasarnya kamu hanya bisa menggunakan sistem pemandu katakanlah GPS atau yang setara dengan GPS yang bisa dengan mudah diganggu dan sebagainya. Sementara di Teluk, lalu saya tutup topik ini, di Teluk jaraknya memang cukup jauh, tapi lebih dekat. Dan Iran bisa menggunakan berbagai macam senjata yang jauh lebih presisi dan juga lebih murah kalau kita mau. Rudal balistik yang sama yang digunakan Iran di Teluk adalah rudal katakanlah jarak pendek. Lalu ya sudah, ada kategorinya. Kalian bisa lihat sendiri sampai berapa kilometer jangkauannya. Tapi intinya rudal-rudal itu tidak hanya lebih murah, tapi juga relatif lebih presisi. Selain itu, Iran juga memiliki sejumlah kecil, katakanlah terbatas, rudal jarak pendek yang sangat presisi, yang juga bisa mereka gunakan, bahkan berpotensi terhadap kapal-kapal. Jadi, pada dasarnya, bahkan ada kategori yang lebih terbatas lagi dalam hal jumlah rudal balistik jarak pendek, dengan sensor terminal sendiri, yang bukan sesuatu yang sepele saat ini, tapi juga, katakanlah, rudal jarak pendek standar. Karena jangkauan dan waktu terbangnya yang terbatas, memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi pada jarak seperti ini. Selain itu drone, berbagai jenis drone yang digunakan oleh orang Iran
Pada jarak tersebut kadang-kadang dapat menggunakan beberapa sistem panduan terminal, bahkan drone pun bisa. Sepertinya hal itu baru-baru ini terlihat dalam serangan terhadap sebuah kapal di sepanjang pantai Teluk. Karena pada jarak seperti ini, meskipun kita tetap berbicara tentang senjata berpemandu di luar cakrawala, ada beberapa cara untuk mengarahkannya. Pada dasarnya, beberapa drone dapat dikendalikan baik dengan menggunakan katakanlah jaringan drone relay. Pada dasarnya dengan drone repeater, agar sebuah drone dapat dikendalikan pada tahap akhir penerbangannya. Atau mereka dapat dikendalikan, seperti yang telah kita lihat di Ukraina. Ini seringkali memanfaatkan jaringan seluler negara tersebut. Intinya, begitulah pada dasarnya. Jadi, di dekat pantai negara-negara Teluk ada kemungkinan seperti ini. Semua ini tentu saja tidak ada dalam serangan sampai ke Israel. Jadi, menurut saya, detail-detail ini juga harus dipertimbangkan. Jadi, Giorgio, saya ingin bertanya, keluarnya negara-negara ini dari OPEC, apa motivasinya? Apakah ini bisa memicu efek domino? Apakah ada pihak yang mencoba memanfaatkannya? Karena bagaimanapun juga itu seperti belenggu yang membatasi keuntungan yang mungkin didapat. Dalam situasi seperti ini, seseorang pasti ingin lepas. Jadi dia bisa memasang harga sesuka hati. Tapi silahkan koreksi saya kalau saya salah. Bisa juga sebaliknya, maksudnya daripada mengejar kenaikan harga, seseorang justru mengejar penurunan harga kalau dia berpikir bisa meningkatkan pangsa pasarnya. Tapi daripada mencoba benar-benar memahami apa yang bisa terjadi pada harga minyak, saya rasa era monopoli penawaran ini sudah berakhir, yang sebenarnya sudah berkurang seiring waktu, dan sekarang bahkan lebih lagi. Maksudnya, bukan Arab Saudi yang mengatur dan semua yang lain mengikuti apa yang dikatakan Arab Saudi. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya di luar ekonomi. Bukan hanya karena mereka ingin mengatur harga minyak. Jadi untuk menaikkan harga minyak, kamu harus mengurangi pasokannya dengan permintaan yang tetap. Jadi negara Teluk ini jika ingin mendapatkan lebih banyak pendapatan dengan harga yang lebih tinggi, harus mengurangi pasokan. Tapi itu tidak berarti negara lain juga akan menguranginya. Jadi ini jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Karena bagaimanapun juga ini adalah permainan yang sederhana. Maksudnya, saya bisa menaikkan harga minyak jika saya menurunkan pasokan. Tapi kalau saya menurunkannya dan yang lain menaikkannya, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi menurut saya untuk saat ini adalah topik yang sangat sulit. Tapi pemilihan waktunya memang tidak biasa tentu saja kan? Ya, jelas bahwa saat ini dengan apa yang sedang terjadi dan lain-lain, ini adalah pilihan yang sangat tidak biasa. Tapi terkait dengan masalah minyak, jadi intinya adalah bahkan jika Selat Hormuz dibuka, intinya adalah jika sumur-sumur mampu beroperasi, jika semua aktivitas industri di sekitar sumur, yaitu kilang-kilang, mampu beroperasi, dan jika seluruh logistik seperti pipa, pelabuhan, infrastruktur, mampu beroperasi dalam waktu yang relatif singkat. Jika waktunya relatif singkat, misalnya ada gencatan senjata, lalu selat dibuka kembali, bukan berarti semuanya tiba-tiba langsung berfungsi. Semuanya akan berfungsi jika semuanya memang berfungsi. Maksudnya jika sumur, infrastruktur, dan sebagainya juga berjalan. Jika semua itu tidak langsung berfungsi, meskipun sudah dibuka, kamu tetap punya masalah dengan kelancaran pasokan minyak. Selama kamu masih bisa menggunakan cadangan minyak, fenomena ini tidak akan muncul. Tapi cadangan itu lama-lama akan habis. Jadi semakin parah kerusakan di seluruh rantai, dengan mengesampingkan keluarnya kapal, jika semua kerusakan itu parah dan sebelum memperbaikinya butuh waktu yang sangat lama dan cadangan yang kamu miliki tidak cukup, disitulah muncul masalah krisis, kenaikan harga yang signifikan. Katakanlah seperti ini, yang bisa meredakan krisis ini adalah sebagian minyak yang diekspor melalui pipa-pipa yang melintasi gurun dan menuju ke Laut Merah dan seterusnya. Tapi semuanya sangat sulit untuk dipahami, karena tidak ada yang bisa tahu bukan hanya seberapa besar kerusakannya, tapi terutama berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan itu.
Jadi semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin sedikit cadangan minyak yang bisa digunakan, semakin tinggi pula harga minyak bisa naik. Jadi sebenarnya kita tidak tahu persis bagaimana masalahnya. Satu hal yang menarik adalah ini. Harga minyak jika kamu membelinya sekarang jauh lebih tinggi daripada harga minyak berjangka, yaitu harga minyak yang akan ada beberapa waktu ke depan. Jadi pasar bertaruh bahwa dalam beberapa waktu ke depan situasinya akan membaik karena jika saya membayar minyak lebih murah dalam 3 bulan daripada yang saya bayar hari ini, itu karena saya pikir dalam 3 bulan harga akan lebih rendah daripada harga hari ini yang saya bayar untuk mendapatkan barrel minyak sekarang. Sebenarnya ada ketidakpastian yang besar. Terakhir, kenapa dibilang pasar keuangan tidak takut? Itu tidak benar. Karena bursa Amerika naik semua di sektor teknologi tinggi dan sebagian di sektor minyak. 95% saham di Amerika Serikat naik sedikit atau bahkan tidak naik sama sekali. Saham-saham teknologi tinggi yang naik, jadi dengan krisis minyak ini diasumsikan bahwa sektor teknologi tinggi kebal dan produsen minyak juga diasumsikan kebal. Jadi hanya 2 sektor ini yang naik dan sisanya tidak naik. Karena sektor-sektor ini penting, indeks secara keseluruhan naik sehingga orang bilang pasar tidak takut. Padahal sebenarnya tidak begitu. Hal lain adalah kebijakan ekonomi Trump dinilai oleh pasar bukan berdasarkan suku bunga jangka pendek, tetapi pada imbal hasil jangka panjang yang telah naik. Jadi situasinya keuangan selain fakta bahwa dunia keuangan sendiri tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tentu saja, karena manusia mana yang tahu masa depan, tapi bahkan jika seseorang mencoba melihatnya, jelas terlihat bahwa tidak ada dukungan sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah kita nyaris tamat. Ada situasi yang mirip dengan Putin yang menginvasi Ukraina. Menurut sebuah lelucon terkenal di Moskow, dia pikir dia punya industri Jerman di belakangnya, Wehrmacht. Padahal dia tidak punya keduanya. Setelah 4 tahun sebelumnya, dia pikir bisa merebut Paris dalam beberapa hari. Ada yang bilang 3 hari. Ada juga kasus meremehkan yang kuat dalam kasus Iran. Saya bilang satu hal terakhir, berkat sanksi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, orang Iran telah membangun industrinya sendiri. Mereka adalah negara yang relatif terindustrialisasi, mengingat mereka adalah negara berkembang. Mereka memproduksi lebih dari 1 juta mobil dan memiliki 660 saham yang terdaftar di bursa. Jadi berpikir bahwa itu adalah negara yang cuma terdiri dari desa-desa kecil yang bisa kamu bom lalu mereka menyerah adalah kesalahan fatal. Ini bukan Afghanistan. Negara itu sudah terindustrialisasi dan juga cukup maju. Negara itu tidak maju bukan Swiss, tapi juga bukan Afghanistan. Selain itu, ada 90 juta orang di sana, dan saya ingin lihat bagaimana caranya menurunkan pasukan di lapangan dalam situasi seperti ini. Jadi, cerita ini berisiko menjadi kekacauan besar. Saya ingin menanyakan hal ini padamu, Giorgio. Menurut saya ini sangat menarik. Saya juga melihat alasan mengapa beberapa negara ikut berperang dalam Perang Dunia Kedua. Karena mereka hanya memiliki cadangan minyak selama 12 tahun, seperti dalam kasus Jepang. Semua orang di sini, termasuk orang Tiongkok, dalam kondisi terbaik, hanya memiliki antara 1,5 bulan sampai 2 bulan. Jadi kemampuan untuk mengelola situasi krisis seperti ini, bahkan hanya kebuntuan seperti ini, di mana memang benar tidak ada yang saling menembak, pasar tidak menjadi gila, tapi tetap saja minyak tidak bisa lewat. Jika permainan tarik ulur ini terus berlanjut, yang nanti akan kita lihat seberapa nyata negosiasi ini, kita di Eropa bisa melakukan manuver apa untuk bisa menahan harga tetap rendah. Saya melihat 2 minggu lalu harganya 1,6 atau 1,7, sekarang sudah hampir 2 untuk memberi gambaran tentang harga bensin. Seberapa besar kemampuan kita dari sisi ekonomi dan cadangan untuk mencoba menahan atau mengatasi situasi ini? Terlepas dari apakah mereka saling menembak, sampai kapan kita bisa melakukannya? Bagaimana jika ini berlangsung selama 3 bulan? Dalam 3 bulan, cadanganmu tidak akan cukup. Jadi, karena kamu tidak punya pengganti langsung, kamu bisa menyalakan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara. Baik, tapi itu bukan berarti kamu mengganti panel suryamu, apalagi dengan energi nuklir yang butuh puluhan tahun untuk mendapatkannya kembali. Jadi, opsi nuklir sering disebut sebagai cara untuk menghentikan ketergantungan pada minyak, beralih ke nuklir.
tetapi itu butuh beberapa dekade. Jadi opsi ini kita coret dulu. Ada kemungkinan untuk lebih banyak menggunakan energi alternatif, tapi di situ juga kamu harus memasang, membuat, dan berdoa. Dalam jangka pendek, kamu punya masalah serius, kamu bisa berhasil hanya jika cadangan-cadangan itu cukup kuat. Selama sumur-sumur itu belum rusak, infrastrukturnya belum hancur. Tapi bahkan jika kamu menggunakan skenario Hormuz tetap terbuka, masalahnya adalah kerusakan dalam produksi dan pemuatan minyak ke kapal. Skenario terburuk adalah sumur-sumur dihancurkan dan kapal-kapal tidak bisa lewat. Skenario yang hampir seburuk itu adalah kapal-kapal bisa lewat, tapi kamu tidak mampu memproduksi cukup. Jadi, bagaimanapun juga, kamu akan bergantung pada cadangan, dan disitulah letak inti dari seluruh cerita ini. Kesalahan yang bisa dilakukan dalam politik adalah ini. Dalam jangka pendek, kamu juga bisa membantu memangkas cukai, dan kemudian membantu mereka yang akan kesulitan dengan harga yang tinggi. Tapi, jika krisis berlangsung lama, selain itu, kamu juga berisiko melemahkan anggaran negara. Tapi yang lebih buruk adalah kamu akan menciptakan insentif untuk tidak melakukan apa-apa, padahal insentif untuk berbuat lebih banyak justru muncul ketika harga naik. Karena pada titik ini, orang menjadi lebih efisien, lebih jarang menggunakan mobil, melakukan ini dan itu. Jadi semuanya adalah pilihan, yang satu lebih rumit dari yang lain. Itu di mana satu-satunya harapan. Dan di sini saya akhiri presentasi saya. Satu-satunya harapan adalah dengan melihat bahwa semua orang sedang kesulitan, ada dorongan untuk menemukan suatu kesepakatan. Maksud saya, tidak ada yang diuntungkan jika terus seperti ini. Bukan orang Iran yang tidak punya uang karena tidak bisa menjual minyak. Bukan orang Asia karena mereka tidak mendapatkannya. Bukan Amerika Serikat karena mereka terjebak dalam perang yang tidak bisa mereka menangkan. Dan disitulah letak masalahnya. Orang Israel sangat berkepentingan untuk menghancurkan Iran, karena jika mereka menghancurkan Iran, mereka akan berhadapan langsung dengan Turki. Jadi bagi mereka juga, Iran yang lemah itu baik, tapi jangan sampai terlalu kalah. Jadi harapannya adalah semua orang memahami bahwa situasi terbaik adalah mencari kesepakatan dengan cara tertentu. Ngomong-ngomong, saya melihat beberapa analisis belakangan ini yang membahas tentang orang-orang yang berharap cadangan Iran akan terisi. Sebenarnya, mereka hampir bisa memproduksi dan mengolah sendiri apa yang mereka butuhkan untuk konsumsi dalam negeri pada tahap ini. Dan sebuah pertanyaan untuk kucing, maksud saya untuk Paulo. Menurutmu bagaimana semua ini? Kisah tarik ulur negosiasi ini. Negosiasi yang sangat menarik. Karena ini adalah negosiasi tahap akhir yang terkenal itu. Yang bahkan para pihaknya pun tidak kelihatan. Bahkan tidak ada dua tim yang bertemu. Dan saya rasa semuanya dilakukan lewat dari mulut ke mulut pada dasarnya. Itu seperti permainan kecil yang biasa kita mainkan waktu kecil, di mana seseorang membisikkan kata ke orang pertama di barisan dan baru diketahui oleh orang terakhir di barisan. Saya. Microgato juga ikut angkat bicara, yang sekarang sudah menjadi bagian dari keseharian. Bagaimana menurut saya? Saya cukup khawatir dengan perkembangan sejarah. Karena setiap kali mereka mulai melakukan negosiasi di suatu tempat, di suatu sudut, selalu ada seseorang yang memasang rudal di pesawat tempur atau sesuatu yang serupa. Jadi, karena tak ada dua tanpa tiga, dan karena dua sudah terjadi, tinggal menunggu yang ketiga. Semua pembicaraan yang sudah kita lakukan tentang negosiasi, pembukaan kembali Selat Hormuz, penutupan lagi, aku yang memblokir, kamu yang memblokir, tidak aku yang memblokir duluan dan lebih baik darimu. Kita tidak menyebutkan tamu tak diundang, yaitu Israel, yang benar-benar hanya butuh sepersekian detik untuk meledakkan semuanya. Dan dia sangat tahu itu. Mari kita sebut saja. Ini bahkan bukan sebuah keseimbangan. Ini lebih seperti saling mengamati dari kejauhan, dan dia punya kemampuan serta kemungkinan itu adalah aktivitas. Nanti Eduardo akan lebih rinci. Bukan berarti dia bisa menyerang di mana saja sesuka hati, tapi serangan kecil, bahkan lebih dari sekedar demonstrasi, sudah cukup untuk menjatuhkannya tanpa perlu, terlepas dari kemampuan Amerika untuk mendukungnya atau tidak. Pada titik itu, bola akan berpindah. Saat itu, bola akan berada di tangan Iran untuk sementara waktu.
Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika Iran menghadapi serangan baru yang benar-benar mengguncang keadaan dan dilakukan hanya oleh Israel, tidak bereaksi sama sekali. Dan dalam hal ini, jika Amerika juga tidak mendukung serangan tersebut, itu akan menjadi salah satu cara tidak langsung untuk menyingkirkan Israel dari perselisihan ini. Karena dia bilang, lihat, kamu sudah mencoba, aku tidak akan mengikuti kamu. Yang satu lagi juga tidak bereaksi. Coba kamu tenangkan dirimu. Tapi itu pendapatku. Dan biasanya itu tidak pernah terjadi kalau dilihat dari ekspresinya. Mikrogato, dia juga tidak yakin. Namun, secara keseluruhan, bisa jadi memang seperti itu. Bisa juga memang begitu. Negosiasi. Seseorang pernah menulis, atau lebih tepatnya mengatakan, bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir, mari kita katakan negara, kredibilitas. Dan tentang ketegasan yang merupakan hal terpenting bagi sebuah negara adidaya, yaitu memegang teguh apa yang kamu katakan. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan, tapi kemudian kamu harus memegang teguh apa yang sudah kamu katakan. Jadi, sebuah negara yang sudah tidak punya ketegasan dan nilai lagi, kata-katanya jadi tidak berarti banyak. Yang tersisa hanyalah sebuah negara dengan kekuatan militer yang sangat besar. Hanya itu saja. Dan itu terasa sangat kurang. Sudah tidak dipercaya lagi. Sadarlah bahwa sebuah negara adidaya yang hanya menakut-nakuti dan tidak lagi dipercaya, yang tidak lagi menumbuhkan kepercayaan. Itu adalah kekuatan yang cepat atau lambat, pada akhirnya akan digantikan oleh seseorang yang sedikit kurang menakutkan dan sedikit lebih bisa dipercaya. Dan dalam konteks ini, saya pikir kita juga bisa melihat bahwa Tiongkok tidak terlalu senang dengan situasi yang sedang terjadi. Apakah kita melihatnya sebagai aktor utama atau justru tidak sebagaimana yang kita bayangkan dari seorang aktor utama? Ini juga merupakan hal yang penting karena kita membayangkan bahwa seluruh dunia akan bertindak seperti kita. Jadi pada titik ini kita akan melakukan ini, kita akan pergi ke sana, kita akan menempatkan, kita akan melakukan. Lalu kamu menyadari bahwa orang Tiongkok yang berasal dari dunia lain, dari cara berpikir yang berbeda, melakukan apa yang akan dilakukan oleh orang Tiongkok atau yang selalu mereka lakukan. Mungkin kita mengharapkan sebuah peran utama bahwa Tiongkok saat ini karena mengikuti jalannya sendiri dan mematuhi budayanya sendiri, namun tampaknya jalannya itu sudah seperti ditentukan sebelumnya. Perhatikan bahwa kerugiannya bukan karena tidak lagi memiliki rudal atau telah menghabiskan persediaan atau tidak mampu mengisi kembali, karena pada akhirnya itu hanyalah masalah industri. Kerugiannya adalah, begitu Anda menyebut kata kepresidenan Amerika Serikat, semua orang langsung tertawa. Pada tingkat satir seperti itu, bahkan fasisme dan nazisme pun tidak berhasil ketika mereka membuat karikatur Bokasile, jika ada yang masih ingat. Maksud saya, kehilangan hal itu adalah kerugian besar, kerugian reputasi yang sangat besar. Seperti yang kadang-kadang orang bilang sekarang ya. Karena suatu alasan yang nahas. Negosiasi ini, seperti yang kamu bilang, adalah negosiasi antara orang-orang yang hanya saling melihat, bahkan tidak saling bicara. Mereka meninggalkan catatan kecil di bawah pohon di suatu tempat seperti itu. Jika kali ini juga, saat negosiasi dilakukan dengan cara seperti ini, untuk pekerjaan yang sangat-sangat sulit, terjadi sesuatu yang mengkhianati semangat sebuah negosiasi. Saya pikir begitu. Bahwa benar-benar sisa, jika masih ada, kemampuan negosiasi Amerika Serikat bukan terhadap Iran, melainkan terhadap seluruh dunia akan hancur lebur. Lalu, apa yang tersisa? Kekuatan, keyakinan bahwa kapan? Mungkin mereka tidak mengatakannya, tapi jika mereka mau, mereka bisa saja menyerang dan membombardir kamu. Karena kamu tidak memberikan mereka pangkalan di Sisilia, karena kamu tidak mengimpor daging dari Montano, karena kamu tidak mau ayam yang mengandung estrogen. Nah, saya akan memberikan kalian beberapa data tambahan. Kemarin Trump bilang dengan asumsi bahwa mereka setuju untuk memberikan apa yang telah disepakati,
Dan mungkin itu adalah asumsi yang besar. Operasi Peak Fury akan berakhir dan blokad akan memungkinkan Selat Hormuz untuk dibuka kembali. Jika kita tidak setuju, pengeboman akan dimulai dan sayangnya akan berada pada intensitas yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya ucapkan terima kasih. Sudah selesai. Sehari sebelumnya, beberapa negara telah praktis memblokir penggunaan wilayah udara mereka. Dan seterusnya, Menurut saya itu adalah cara untuk ikut campur. Seperti mengatakan, kami tidak setuju kalau ini dilanjutkan lagi. Mungkin juga sebuah pesan politik. Selanjutnya, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. sampai jumpa hari ini, 1 jam sebelum siaran langsung, bahkan kurang dari siaran langsung, negara-negara Teluk dengan institusi-institusi yang menghentikan Freedom Project, yaitu pembukaan kembali selat, sehingga memberikan kembali akses ke pangkalan dan wilayah udara. Saya bilang begitu karena saat kita sedang berbicara, banyak berita aneh beredar. Winter saya percaya, karena dia salah satu moderator saya, serangan di berbagai lokasi di pesisir Iran, yang dikaitkan dengan musuh yang tidak disebutkan secara spesifik. Sebelumnya, baik Reuters maupun berbagai agen berita membicarakan tentang ledakan-ledakan aneh. Ketika kamu menggabungkan semua hal ini, dan memang benar bahwa kita hampir saja terjadi kekacauan, dalam arti orang-orang Israel sudah mulai menghancurkan jembatan, menyerang beberapa fasilitas minyak, lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Itu sudah sangat dekat dengan terjadinya aksi balas dendam. Ya, pasti ya. Tapi saya masih berpikir bahwa kita benar-benar masih berada di tengah-tengah situasi ini. Karena apa keuntungan yang didapat Israel dengan menerima sebuah bentuk kemenangan semu apapun dari Amerika yang menyatakan mereka menang lalu pergi? Dengan Iran yang tidak dihancurkan seperti yang diinginkan oleh kepemimpinan Israel. Saya ingat menteri mereka Katz berkata, kami di sini untuk membawa Iran kembali ke zaman kegelapan. Nah, saya tidak tahu sesuatu seperti itu. Jadi, itu tidak mencapai tujuan strategis apapun, kecuali secara umum melemahkan lawan utamanya. Itu tidak terjadi. Maksud saya, ini seperti jeda pertandingan dengan skor 0-0 dan itu tidak cukup. Jadi risikonya adalah Israel ingin memainkan perpanjangan waktu untuk dalam pikirannya menang. Jika tidak bisa menang di perpanjangan waktu, setidaknya menang lewat adu penalti. Tapi ini bukan pertandingan seperti itu. Maaf atas perumpamaannya. Ini bukan jenis pertandingan yang bisa diselesaikan. Menyelesaikan dari sudut pandang Israel dengan skor 0-0 atau dengan hasil imbang 1-1. Karena mereka sudah terlalu banyak terlibat, mereka sudah mempertaruhkan kredibilitasnya sebagai negara. Mereka berada di bawah sorotan seluruh opini publik dunia. Ada juga dampaknya. Israel juga harus mempertimbangkan bahwa banyak sekali warga negaranya dan orang-orang seagamanya yang tinggal di luar negeri. Dan mereka melaporkan ke luar negeri tentang bagaimana perasaan negara-negara tempat mereka tinggal terhadap kebijakan Israel. Menghadapi hal ini, yang bagaimanapun juga merupakan harga yang mahal, baik secara adil maupun tidak, pemerintah Netanyahu ingin meraih hasil yang menentukan. Dan dalam rancangannya, hasil akhir yang diinginkan adalah menempatkan Iran dalam posisi dalam 30 atau 40 tahun ke depan untuk sepenuhnya keluar dari setiap kemungkinan perselisihan, sesuatu yang bahkan belum dimulai. Bahkan, perang ini pada akhirnya telah memperjelas dua garis aliansi yang sangat berbeda yang sebelumnya tidak begitu jelas di awal perang. Saya merujuk mulai dari yang terakhir, maaf jika saya mengambil 1 menit, pada keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC, yang bukan hanya soal minyak saja. Ini juga soal minyak, juga soal penilaian tentang bagaimana memonetisasi sebuah sumber daya yang menurut mereka pada akhirnya dalam waktu tidak lama lagi, saya bicara sekitar 30 tahun, mungkin tidak akan begitu berharga lagi. Dan soal fakta bahwa mereka bisa memasarkan minyak mereka, karena bagaimanapun mereka punya pipa yang membawa minyak keluar dari teluk.
Itu tidak seberapa untuk 1.800.000, 1.500.000 LIPA dan sebagainya. Tapi kalau seseorang hanya melihat minyaknya saja, dia tidak akan terlalu paham. Uni Emirat Arab mengatakan, kami memutuskan untuk berpihak pada Amerika dan Israel. Secara langsung itu berarti melawan kalian, orang Arab yang berada di pihak lain. Di sisi lain, ada Arab Saudi yang mulai berkata, tapi mungkin kami juga bisa mencapai kesepakatan dengan Teheran. Didorong oleh siapa? Didorong oleh Pakistan, yang pada gilirannya didorong oleh Tiongkok. Ada dua blok besar. Jika kedua blok ini sekarang sudah jelas, jauh lebih jelas daripada sebelum operasi, sebelum penutupan selat yang dilakukan oleh Trump, tergantung blok mana yang akan menang. Karena salah satu dari keduanya akan menyingkirkan yang lain. Kedua entitas ini tidak akan bisa hidup berdampingan karena memiliki acuan politik strategis yang sangat berbeda. Orang-orang Saudi pada dasarnya berkata, karena kami yang terbesar di sini dan kalian yang terbesar di sana, jika kita memiliki dua kekuatan acuan yang menjamin ketenangan, tapi kita membangun kembali arsitektur yang lain. Kurang lebih terlepas dari kehadiran fisik dan militer Amerika Serikat, mari kita coba bertahan hidup untuk 30 tahun ke depan. Terhadap pemikiran ini tertulis, tidak, kita tidak bisa melepaskan diri dari Amerika dengan cara apapun. Saya berbicara tentang Uni Emirat Arab, saya berbicara tentang Israel, dan saya berbicara tentang Amerika Serikat yang mengatakan kami menginginkan sebuah arsitektur yang pada dasarnya sangat mirip dengan tahun-tahun sebelumnya, dekade-dekade sebelumnya, dan yang menjadi pusat Amerika Serikat sebagai kehadiran militer langsung, serta penggunaan mata uang mereka dalam perdagangan minyak. Seperti dunia di mana masih di bagian dunia itu, Amerika Serikatlah yang menentukan dan mengendalikan urusan itu. Jadi gagasan untuk menjatuhkan bom berarti menyerang jenis keseimbangan ini menurut saya yang saat ini sangat rapuh. Ada dua kubu besar ini yang saat ini sedang dalam masa jeda. Mereka saling mengawasi. Jika keseimbangan itu terganggu ke salah satu pihak, itu bisa menjadi alasan mengapa saya hanya melihat Israel menghentikan gencatan senjata secara drastis. Dengan harapan Iran juga melakukan hal yang sama. Memaksa pada titik itu orang Amerika untuk mengambil senjata lagi, melakukan serangan bom lagi, dan menyatakan untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut kemenangan. Karena seingat saya mereka sudah sampai 9 kali saya rasa, saya tidak tahu. 9, 10, saya sudah lupa. Ada yang tahu? 9 kali, berapa kali sebenarnya? Dia sendiri juga tidak tahu. Yang barusan aku katakan pada Mike Rogato, sebenarnya dia suka melihat wajahnya, iya. Aku kasih kamu satu informasi lagi, karena kamu tahu. Saat kita ngobrol di sini, berita terus bermunculan. Intelijen Amerika mengatakan bahwa Iran bisa bertahan berbulan-bulan jika Selat Hormuz diblokade. Secara historis, mereka pernah bertahan selama 3 bulan. Sudah pernah bertahan 3 bulan. Sebagai data sejarah, blokade total. Tidak ada yang bergerak. Bahkan aspirin dan sebungkus kopi pun tidak diberikan. Mereka bertahan selama 3 bulan. Jadi mereka sudah punya itu dalam ingatan sosial, ekonomi, dan dalam narasi tentang diri mereka sendiri. Jadi ini bukan pertama kalinya terjadi. Dan kalian tahu, setiap generasi membutuhkan pahlawannya sendiri. Mungkin sikap ini sedang menciptakan solidaritas. Sebuah tekad bahwa kita tidak akan menyerah, bahkan di hadapan mereka. Yang merupakan salah satu senjata paling ampuh dalam perang modern. Kita juga melihatnya di Ukraina misalnya. Ini adalah salah satu senjata yang tidak diperhitungkan oleh Putin. Daniel, sementara semua ini terjadi, Israel terus melakukan apa yang mereka lakukan. Buku itu telah mengatakan bahwa mereka menyerang di mana saja tanpa pandang bulu. Jadi saya ingin melihat kamu dan Giorgio bersama-sama. Maksud saya, ada agenda Israel tersendiri yang terlepas dari apa yang sedang terjadi antara Trump dan orang-orang Iran. Dan pertanyaan lainnya yang akan ditujukan untuk Giorgio. Kita punya waktu 4 bulan, Giorgio, untuk bertahan.
Dan saya harus langsung menjawab. Tentu saja, bahkan sebelum Daniel ya. Jadi masalahnya adalah variabel-variabel yang kamu pikirkan. Misalkan kamu punya kemungkinan untuk memenuhi permintaan minyak untuk X barili. Masalahnya bukan karena kamu punya stok yang kamu tahu jumlahnya, X barrel yang tersedia di Italia karena kamu telah menyimpannya atau membelinya dari orang yang telah menyimpannya dan menjualnya kepadamu. Bukan itu intinya. Yang jadi masalah adalah variabel lainnya. Kita tidak melakukan hal-hal yang tadi kita bicarakan. Sumur minyak, industri kimia yang terkait dengan sumur, infrastruktur, baik. Karena kamu tidak mengetahui variabel-variabel lain itu, kamu tidak bisa memperkirakan berapa lama cadangan minyakmu bisa membuatmu bertahan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi itu hanya menebak-nebak dan jawabannya juga hanya menebak-nebak. Jadi untuk saat ini saya melihat ada perubahan dalam peliputan topik-topik ini yang pada dasarnya menyatakan bahwa situasinya memang semakin memburuk. Justru karena variabel-variabel yang saya bicarakan mulai dipertimbangkan. Saya tidak bilang saya yang menciptakannya. Sekarang sudah umum diketahui bahwa masalahmu adalah sumurnya, industri kimia dan infrastruktur. Itulah intinya. Dari situ kita bisa memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali pasokan minyak yang signifikan. Tapi karena hal ini sulit dipahami, karena tidak hanya tergantung pada perang, tapi juga pada kerusakan yang telah terjadi, dan tidak ada yang tahu persis apa saja kerusakannya. Jadi, berapa lama kita bisa bilang bahwa kita punya cadangan? Tidak apa-apa jika kamu ingin membuat masyarakat senang dengan mengatakan, saudara-saudara, kita sudah sangat terorganisir. Tapi sebenarnya kamu tidak bisa tahu karena itu. Di sisi lain, ada terlalu banyak variabel dan tidak ada yang mengetahuinya. Jadi, saya akan bilang bahwa jawaban saya adalah berapa lama kita bisa melakukannya, dan tentu saja saya tidak tahu. Probabilmente, mungkin pada titik tertentu itu tidak akan cukup. Jika situasinya parah pada saat itu, di sana, sebagai kekuatan politik, kamu punya pilihan. Atau kamu membiarkan harga naik dengan harapan akan ada reaksi. Atau kamu campur tangan untuk mencoba menenangkan harga. Dari dua opsi tersebut, campur tangan untuk menenangkan harga, yang ini lebih populer, yang satunya kurang populer, dan mungkin karena alasan itu akan diambil dengan kemungkinan yang lebih kecil. Sebelum kita sudah dibicarakan bahwa kalau ini berlangsung 1 bulan, 2 bulan, nanti dampaknya akan terserap dalam rata-rata tahunan. Saya juga sudah keliling menceritakannya. Tapi kalau ini berlangsung 4 bulan, saya akan mencuri kata-katamu. Kalau ini berlangsung 4 bulan, 5 bulan, siapa yang akan menanggungnya? Dan terutama, aset apa yang kita miliki untuk menangani krisis seperti itu? Di situ, karena seseorang bisa saja punya semua aset yang diinginkan, tapi kalau itu tidak cukup, kamu bahkan tidak bisa menanganinya. Dan Trump sepertinya sedang menyeret kita ke arah solusi ini. Saya percaya bahwa ini juga dipicu oleh Arab Saudi dan negara-negara lain yang berkata jangan gunakan wilayah udara kami. Itu adalah pesan teknis. Maksudnya mereka mungkin akan segera berangkat, mereka memberitahu bahwa sebentar lagi kami butuh. Juga pesan politik untuk tetap di luar, meskipun pada akhirnya sulit untuk tetap di luar. Tiongkok memang membeli, tapi mereka juga punya cadangan yang jauh lebih besar. Memang konsumsi mereka jauh lebih banyak, tapi mereka punya juga cadangan dan punya kemungkinan untuk menggunakan batu bara. Ada beberapa perkiraan untuk mengetahui seberapa banyak mereka bisa menutupi dengan batu bara dibandingkan dengan penggunaan minyak. Berapa persentasenya kemungkinan besar ada? Saya tidak tahu pasti, tapi kemungkinan besar memang ada. Tapi bisa dibilang dari sudut pandang ini mereka berada dalam posisi yang baik karena mereka punya cadangan minyak yang besar dan bisa beralih ke batu bara. Di Amerika Serikat mereka memiliki pasokan minyak nasional yang lebih dari cukup untuk konsumsi dalam negeri. Namun intinya adalah masalah yang berbeda. Tapi inti dari permasalahannya bukanlah bahwa Amerika Serikat tidak memproduksi cukup minyak sehingga harus mengimpor dan mengonsumsinya sendiri. Intinya adalah
Jika harga minyak di seluruh dunia naik, orang Amerika akan mulai menjual minyak dengan harga lebih tinggi ke seluruh dunia. Ini menjelaskan mengapa harga bensin di Amerika Serikat naik drastis, padahal mereka memproduksi sebanyak sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar terjadi. Masalahnya adalah saya sebagai orang Amerika tahu bahwa di Eropa atau di tempat lain harganya seperti itu. Jadi saya menjual ke sana dan harganya naik. Jadi mereka tidak kebal meskipun punya produksi sendiri. Karena pasar saling bergantung. Jadi kamu bilang siapa yang punya kapasitas produksi sendiri itu kebal. Dalam kasus Amerika Serikat tidak, karena harga internasional menarik produksi Amerika Serikat ke luar negeri. Atau mereka menahan produksinya di Amerika Serikat asalkan harganya sama dengan harga di seluruh dunia. Jadi mereka tetap membayar mahal juga. Dan perlu diperhatikan satu hal, di negara kita harga minyak tidak naik di pompa setinggi kenaikan harga di tingkat ekstraksi. Alasannya karena ada cukai yang bisa dibilang berfungsi sebagai penyeimbang harga. Di Amerika Serikat, cukainya hampir tidak ada, sehingga harga minyak Jadi semacam efek pegas. Di negara kita lebih ditekan. di sana tidak ada cukai, jadi langsung berpengaruh pada harga di SPBU, jadi hidup cukai. Maksudnya hidup cukai itu agak berat, tapi dalam konteks ini ya, hidup cukai. Saya tidak akan terjun ke politik dengan kalimat begini, Georgia. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan hidup cukai, tidak. Hidup Cisa, ya, karena itu adalah jalur yang indah antara La Spezia dan Parma. Hidup Cisa. Ya, Daniele, karena kamu juga pernah berada di daerah-daerah itu, kamu sangat mengikuti isu ini. Tidak soal rencana paralel Israel. Tapi saya juga ingin melihat sedikit pendapat orang Amerika, karena hampir semua orang berpikir bahwa mereka terseret ke dalam proyek gila ini oleh orang-orang Israel. Mikrofon ini saya. Jadi, ini adalah poin yang sangat penting. Peristiwa di Gaza, yaitu reaksi Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Peristiwa itu telah mempengaruhi dan membuat opini publik Amerika menjadi lebih radikal. Kita sudah sempat menyinggungnya beberapa minggu yang lalu. Ada perpecahan generasi. Jadi para demokrat dari generasi saya, yaitu generasi baby boomer, bisa dibilang begitu, sebagian besar dari mereka tetap pro-Israel. Para demokrat muda, seperti yang terlihat dari survei, semakin mendukung rakyat Palestina. Jadi, untuk menyederhanakan, apa hal mencolok yang sedang terjadi? Pembelahan yang sama juga terjadi di kalangan Partai Republik. Bahkan di kalangan muda Partai Republik mulai terlihat tanda-tanda di mana mereka meminta adanya intervensi, memutuskan bantuan militer dari Amerika Serikat yang menurut saya sekitar $3,5 miliar per tahun kepada Israel bukanlah jumlah yang besar. Seperti yang terjadi misalnya dalam 2 minggu. Trump telah membuangnya karena menurut saya perhitungannya sekitar $25 miliar dalam 2 bulan yang telah dikeluarkan untuk operasi melawan Iran ini. Namun sinyalnya sangat kuat, bahkan jika Anda mengingat kembali. Pemilihan wali kota New York telah memecah salah satu komunitas Yahudi terpenting di dunia, jika bukan yang paling penting di dunia, dan juga berpengaruh di dunia. Jadi ada. Bagaimana ya? Ada. Ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya negara Israel semua ini terjadi. Katakanlah ada juga penjelasan sejarah yang sangat bisa dimengerti. Generasiku tumbuh dengan menganggap Shoah, Holocaust, sebagai kejahatan mutlak. Meskipun tidak secara langsung, kami sangat dipengaruhi oleh betapa beratnya apa yang menimpa umat manusia. Seiring berjalannya waktu, jelas bahwa kamu cenderung melupakan hal-hal itu. Kamu juga melihat situasi-situasi yang membuatmu mempertanyakan kembali skala nilai-nilai. Saya akan memberikan satu contoh saja. Apa yang sedang terjadi di tepi barat sangatlah serius.
Tapi bukan karena ada pemerintahan Netanyahu atau pemerintahan lain, melainkan karena ada sebagian orang Israel yang tinggal di wilayah pendudukan yang secara terang-terangan ingin menyingkirkan keberadaan warga Palestina dan ingin menyingkirkannya dengan melanggar segala aturan demokrasi. Dalam demokrasi, orang pergi ke pemilu, memilih, lalu ditentukan siapa yang memerintah dan siapa yang menjadi oposisi. Di sini secara terang-terangan, sebagian masyarakat Israel berada di luar kendali bahkan dari otoritas Israel sendiri. Jangan meremehkan hal ini, karena menurut saya ini jauh-jauh lebih serius bagi masyarakat Israel dibandingkan dengan apa yang sedang terjadi dengan Hizbullah. Saya memperhatikan satu hal. Saya pernah, ya kamu benar mengingatkannya, saya pernah. Bagi yang sedikit mengenal Israel, jika kalian membayangkan seperti apa peta itu. Tepat di atas, ada salah satu yang kemudian menjadi bagian dari pilihan itu. Ada satu di sana. Metula yang merupakan sebuah kota kecil disebut sebagai jari Israel karena dikelilingi oleh Lebanon di 3 sisinya. Tepat di sebelah kanan ada Suriah, di utara ada... Kamu pergi ke Metula, 20 meter dari tempatmu, para Hizbullah lewat dengan bendera berkibar. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang benar bahwa masyarakat Lebanon sudah kami laporkan 1,5 bulan yang lalu, bagi yang sempat mendengarkan kami, ada perpecahan di dalam masyarakat Lebanon. Di antara kaum Syiah, sebagian, katakanlah bagian yang lebih politis dari kaum Syiah, mengatakan kita harus mencapai kompromi dan mencoba bernegosiasi dengan Israel. Tapi misalnya, saya memperhatikan satu hal. Puluhan ribu warga Lebanon Syiah yang tinggal di selatan Lebanon ketika mereka kembali ke selatan Lebanon. Beberapa hari terakhir, banyak dari mereka mengibarkan bendera Hizbullah. Itu kesan saya, tapi memang itu hanya kesan seorang jurnalis jalanan, bahwa Hizbullah masih memiliki dukungan yang cukup besar. Di masyarakat Lebanon Selatan yang tidak semuanya Syiah, ada beberapa desa yang berpenduduk Kristen misalnya. Namun saya punya kesan bahwa perpecahan yang ada di masyarakat Syiah tidak sekuat yang banyak orang kira. Bahkan di Yerusalem mereka juga bisa berpikir begitu. Maksud saya, jika Anda mengingat kembali, 1,5 bulan yang lalu kita sudah ada di sana. Kami melaporkan bahwa Trump dan Netanyahu pada dasarnya sedang memimpin 2 perang. 2 perang yang berbeda. Mereka mengebom tempat yang sama, tetapi dengan 2 strategi yang berbeda. Pada titik tertentu, jika Anda perhatikan, beberapa minggu yang lalu, Netanyahu pada dasarnya berhenti bertempur melawan Iran. Pada dasarnya, dia harus menerima bahwa semua kendali ada di tangan Trump. Dan dia mengalihkan pembicaraan ke Lebanon, mendapatkan dukungan 90% dari masyarakat Israel. Bahkan mereka yang menjadi oposisi membencinya, ingin dia dipenjara, dan menurut banyak orang dia memang pantas mendapatkannya. Bukan karena alasan politik, tapi benar-benar karena korupsi, karena kejahatan umum. Maafkan saya menggunakan istilah ini. Dia, istrinya, dan anaknya. Anaknya yang sudah 3 tahun tinggal di Miami dikawal oleh agen-agen Israel. Dan dia tidak pernah ikut berperang, Anaknya Yair tinggal di Miami, jadi kamu punya masalah. Negara sedang berperang. Faktanya, negara ini sudah dimobilisasi selama 2,5 tahun. Siapapun yang mengenal sejarah Israel, siapapun yang mengenal sejarah Daniela, Mereka benar-benar bertanya, sampai kapan Israel bisa membiayai semua mobilisasi ini? Lanjut. jadi siapa yang mendengarkan kita sejak awal? Kalau Anda lihat di situs Jerusalem Post, malam ini ada 2 analisis yang sangat menarik diposting di sana. Jerusalem Post adalah surat kabar berhaluan tengah kanan, biasanya sangat kritis terhadap Netanyahu, tentu saja. Itu bukan surat kabar sayap kiri ekstrim, itu hanya surat kabar, tapi oke. 2 analisis yang sangat menarik tentang hal ini, yang selalu mengatakan, dengarkan satu hal ini. Sudah 2,5 tahun, 3 tahun, kami menjaga masyarakat tetap termobilisasi. Selama kalian mengatakan bahwa kami punya tujuan. Sebelum Natal, Netanyahu berkata, mari kita jatuhkan kelompok pimpinan Iran. Nah, sekarang sudah bulan Mei,
kelompok pimpinan Iran tidak hanya belum jatuh, tapi juga semakin radikal. Kedua, kita hancurkan Hizbullah dari selatan Lebanon dan mereka berhenti mengebom utara Israel. Itu bagus kalau kamu berhasil, tapi tidak kalau setelah 2,5 tahun. Setiap hari ada informasi. Media Israel mengatakan, kami telah menyerang 10 markas Hizbullah yang memang ada di sana. UNIFIL tidak mengawasi mereka. Lalu kamu bilang, oke, sekarang setelah kamu menyerang mereka, masalahnya sudah selesai. Tidak, inilah poin politiknya. Kamu jelas-jelas terjebak dalam situasi di mana kamu tidak bisa maju maupun mundur. Pada pemilu bulan Oktober, karena kita selalu bicara tentang pemilu, yang saya tegaskan, Trump akan berusaha untuk tidak melaksanakannya pada bulan November. Tapi Netanyahu, Daniel, aku ingin memberimu satu hal lagi, karena Jerusalem Post seperti yang kamu bilang juga bersikap tajam terhadap Netanyahu. Pertanyaan yang mereka ajukan adalah justru ini, Israel membutuhkan strategi jangka panjang terhadap Iran. Mereka khawatir dengan kesepakatan antara Amerika dan Iran. Karena orang akan bertanya, semua perang 3 tahun ini untuk apa kita lakukan? Kalau pada akhirnya kita tidak menghilangkan apa yang bagi mereka adalah masalah utama. tepat sekali, inilah salah satu dari 2 analisis yang saya maksud. Karena masyarakat Israel itu menarik. Masyarakat yang sangat rumit tapi sangat dinamis. Maksud saya, di sana perdebatan politiknya. Bagi siapapun yang pernah mengunjungi atau melihat sidang parlemen Israel atau Knesset, parlemen Italia itu seperti perkumpulan orang-orang lembut. Kadang-kadang malah lebih mirip dengan beberapa adegan di Korea Selatan. Masyarakatnya sangat terpecah, sangat penuh perdebatan, dan juga merupakan masyarakat yang relatif kecil, di mana para pemimpin saling mengenal. Mereka saling berbicara. Saya beri contoh, ketika saya bicara tentang Metula, sungguh, kamu mengerti? Atau jika kamu pergi ke Gaza dari Sderot, kamu bisa melihat di balkon-balkon yang menghadap ke Sderot dari Gaza, ada posisi peluncuran roket Hamas. Di sana, negaranya sangat kecil. Kita terbiasa melihat negara-negara ini di peta yang tidak membuat kita paham betapa kecil dan betapa klaustrofobik situasinya. Jika kamu sebenarnya tidak berhasil karena kamu telah mengosongkan wilayah selatan Lebanon dari penduduk, kamu telah memaksa penduduknya untuk pergi. Jadi, siapapun dari kita, bahkan saya sendiri yang bukan ahli seperti Jenderal Capitini, paham bahwa jika kamu membersihkan sebagian wilayah suatu negara, ya kamu membersihkannya. Dan kemudian ketika penduduk sipil kembali, semuanya akan tenang. Tapi jelas, entah kamu belum membersihkannya sampai tuntas, atau kolusi, saya tegaskan, bahkan dari penduduk sipil sangat kuat. Dan bagaimanapun juga, intinya adalah ini. Itu juga yang dikatakan para analis di Jerusalem Post malam ini. Tapi kamu setelah 2,5 tahun, apa yang berhasil kamu capai? Kenapa kamu? Netanyahu, kamu berisiko mengalami nasib seperti Trump, yang juga berisiko mengalami nasib seperti Putin. Maksudnya, semua orang yang sedang berjuang lebih dulu. Giorgio Alvarez, yang saya sapa dia, dan Ana juga tadi bicara tentang kekaisaran. Setelah 18 tahun di Washington, Harris bilang bahwa kekaisaran Amerika sedang menurun. Tidak perlu orang asing seperti kita untuk memahaminya. Banyak analis Amerika yang mengatakan itu. Faktanya, Amerika Serikat telah berubah dari kekaisaran menjadi negara adidaya. Saya ingin menunjukkan bahwa belum lama ini ada kesalahan dari Duta Besar Inggris di Washington yang mengatakan kepada sekelompok mahasiswa. Sebenarnya hubungan khusus secara historis antara Amerika Serikat dan Inggris yang sebagian besar hanyalah sebuah rekaan, pada kenyataannya hanya ada antara Amerika Serikat dan Israel. Maksudnya, kekaisaran itu telah menjadi negara adidaya yang sebenarnya hanya memiliki sangat sedikit sekutu. Saya ingin menambahkan satu hal terakhir, Mirko, untuk juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Italia. Saya memperhatikan bahwa ketika Trump beberapa hari yang lalu mengancam akan mengurangi kehadiran Amerika di Italia, banyak analis yang jelas bukan anti-Amerika atau suka berdebat, juga memperhatikan hal itu. Dan mereka menunjukkan kepada orang Amerika bahwa pangkalan militer di Italia, bukan di Jerman, tetapi di Italia, jauh lebih berguna bagi Amerika daripada bagi Italia sendiri.
dalam konteks sejarah ini, dalam konteks geostrategis ini. Dan jadi, bahkan dalam hal ini, fakta bahwa kamu memilikinya, kalian sudah melihatnya. Survei Italia mencatat bahwa 80% opini publik Italia menganggap Trump paling banter sebagai orang yang benar-benar amburadul. Perlu kalian tahu, bahkan selama Perang Vietnam pun tidak ada hasil seperti ini. Karena ini tidak merujuk pada Amerika Serikat sebagai negara, tapi merujuk pada kepemimpinan politik Amerika Serikat. Ceroboh. Sementara dia pergi menangkap para pencuci piring Latino yang mengantar anak-anak ke sekolah di Amerika. Bagi seseorang yang tinggal di Ancona atau Perugia atau dimanapun kalian mau, itu tidak terlalu penting. Tapi ketika kamu pergi mengisi bensin dan menemukannya seharga 2,12 euro per liter, kamu jadi berpikir, kenapa harganya bisa sampai segitu? Dan jika seluruh strategi Trump adalah bahwa sebelum pemilu dia sudah berjanji 100 kali, lalu setelah itu kembali seperti semula, BBM. Yah, tidak ada orang Italia yang bisa diyakinkan oleh seseorang yang berpikir seperti itu. Karena Giorgio Arparas yang bilang kepadamu bahwa menaikkan harga BBM itu satu hal, menurunkannya itu urusan besar. Una affaraggio. Sudah tidak diharapkan lagi bahwa dia bisa segera membereskan situasinya. Non si sa mai. Antara perangkat lunak Israel, Iran yang memblokir internet, Rusia yang memblokir internet, dunia jadi sedikit lebih terblokir dari biasanya. Mari kita bahas masalah itu yang saya anggap sangat menarik, yaitu dampak, bahkan yang diam-diam, dari Tiongkok dalam cerita ini. Karena bagaimanapun mereka telah mengirim kapal, mereka mengawasi situasinya. Dan selain itu, sumber-sumber yang kamu kirimkan ke saya juga berasal dari Tiongkok sendiri. Menarik juga dari sudut pandang cadangan, karena data itu langsung berasal dari China Energy Transformation Program. Jadi kita tahu itu adalah sumber yang mereka nyatakan sendiri. Silahkan. Itu bisa dibilang semacam think tank yang juga menggunakan sumber-sumber dari Tiongkok. Jadi saya rasa itu adalah yang paling mendekati sumber resmi, yang tentunya mereka sendiri yang menyatakannya. Dan pada dasarnya, saya menemukan dokumen ini terutama ketika saya membahas tentang apa yang dilakukan Tiongkok dalam konflik ini. Jadi, pada dasarnya, seperti yang kalian tahu, tentu saja Tiongkok seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tiongkok tetap terlibat dalam konflik ini dari sudut pandang pasokan energi. Terutama dalam arti bahwa bukan hanya negara yang bisa dibilang sebagai teman yang terkena dampaknya, tetapi yang lebih penting lagi adalah negara tersebut merupakan mitra ekonomi. Dan inilah alasan utamanya. Dan kita bisa mulai dari data singkat yang bisa saya berikan ini. Berdasarkan data ini yang memang berasal dari tahun-tahun sebelumnya, jadi dari tahun-tahun terakhir yang datanya kita miliki. Jadi mulai dari 2024-25. Sampai sejauh mana saya bisa menghitungnya? Ketergantungan Tiongkok terhadap minyak yang melewati Selat Hormuz, bisa dibilang ini bukan sesuatu yang tak bisa diatasi. Tetap saja itu signifikan, dalam arti dengan menggunakan angka-angka ini hasilnya memang ada. Sekitar 30% dari minyak yang digunakan oleh seluruh Tiongkok, dalam beberapa tahun terakhir, minyak itu memang berasal dari jalur, yaitu Selat Hormuz. Namun jika kita lihat campurannya di sini, seperti yang terlihat di grafik, campuran energi. Jadi pada dasarnya gabungan sumber energi yang digunakan Tiongkok dalam perekonomiannya. Minyak bumi sekitar 67%, yang seharusnya juga ditambah dengan gas. Karena sebagian gas yang masuk ke Tiongkok juga melewati Selat Hormuz. Tapi kalian paham bahwa ini bukan sesuatu yang katakanlah berdampak sangat besar, harus diakui. Tapi di sini saya juga tidak tahu. Kita harus melihat apakah persentase kecil itu, jika memang tidak bisa digantikan, seberapa kritis kekurangan dari persentase kecil, atau bahkan lebih kecil dari persentase yang cukup kecil itu. Jadi setelah itu sudah dipastikan bahwa memang ada semacam dampak yang tentunya signifikan terhadap ekonomi Tiongkok. Terutama jika, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, jika krisis ini berlangsung selama berbulan-bulan. Maka bahkan cadangan besar Tiongkok mungkin tidak lagi mampu menahan dampaknya. Sudah ada yang bertanya-tanya selama berbulan-bulan, kenapa Tiongkok tidak melakukan apa-apa? Tidak, ada seluruh kelompok tentu saja. Mereka yang mungkin
kurang bersimpati pada, katakanlah, izinkan saya menggunakan istilah ini, Barat, ada seluruh kelompok pro-Tiongkok yang berkata, tapi Tiongkok tidak melakukan apa-apa. Kenapa tidak ikut campur? Kenapa tidak mengirim senjata? Dan sebagainya. Yang mana menurut saya, sejauh yang saya ketahui, itu memang benar. Dalam arti bahwa Tiongkok dari segi dukungan militer, bahkan hanya dukungan pengiriman senjata, penjualan senjata ke Iran. Bukan hanya sejak awal krisis ini, tapi juga sebelumnya. Bahkan, seperti yang Anda ingat, ada perang 12 hari. Dan sebelumnya juga sudah ada pertukaran. Singkatnya, serangan dengan Israel di tahun-tahun sebelumnya, jadi selama seluruh periode ini, Tiongkok. Bukan berarti kita bilang begitu. Kita tidak bisa menyoroti adanya niat besar dari Tiongkok untuk memperkuat Iran secara militer atau membuka gudang persenjataannya untuk pembelian oleh Iran. Dan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan, menurut saya, selain faktor yang tadi sudah disebutkan, menurut saya sangat baik, sangat menarik, dengan cara yang sangat menarik secara umum, yaitu kenyataan bahwa tidak bisa dipastikan bahwa Tiongkok ingin bertindak seperti yang diharapkan, seperti layaknya sebuah, katakanlah, negara adidaya militer yang ingin merebut hegemoni global. Nah, salah satu faktor utamanya adalah kenyataan bahwa Tiongkok hingga saat ini, secara militer, meskipun mau di Samudra Hindia, tidak bisa berbuat banyak. Sebenarnya, mereka hanya bisa melakukan sangat sedikit. Kita sudah pernah menyebutkannya, maksudnya membahas topik ini secara singkat di live lain di sini. Kami sudah menuliskannya di buku Pasifik 1,5 tahun yang lalu dengan sangat jelas. Armada dan sebagainya. Tapi seperti halnya orang Amerika, mereka tidak bisa meninggalkan pangkalan di Eropa. Karena kalau tidak, mereka tidak akan punya proyeksi kekuatan. Orang Tiongkok punya armada baru yang sangat bagus dan sebagainya. Tapi pangkalan mereka sangat sedikit. Tepat sekali, ya. Pada dasarnya Anda sudah merangkum apa yang akan saya katakan. Maksudnya Anda punya kemampuan merangkum yang benar-benar tepat. Intinya, yaitu Tiongkok punya armada ini yang bukan hanya besar jumlahnya, tapi juga mahal. Mereka juga telah menghabiskan banyak sekali uang dalam beberapa dekade terakhir. Tapi armadanya sangat modern dalam beberapa dekade terakhir. Sangat mumpuni. Armada terbesar kedua di dunia. Dan bahkan berada di dekat pantai mereka sendiri. Jadi di Pasifik, tentu saja dekat dengan Tiongkok. Menurut banyak analis, mereka sudah memiliki beberapa kemungkinan untuk memenangkan bentrokan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat demi Taiwan. Namun, jika kita masuk ke dalam skenario seperti di Samudra Hindia atau menuju Selat Hormuz, Tiongkok sangat terbatas, seperti pengerahan kekuatan Angkatan Laut. Pertama karena kurangnya pangkalan, kedua karena kekurangan armada kapal logistik jarak jauh, yang merupakan salah satu hal yang membedakannya dari Angkatan Laut Amerika Serikat, dan juga merupakan salah satu titik lemahnya dalam arti tertentu. Karena dulu Uni Soviet juga Anda sudah lihat sebelumnya. Peta itu sudah menunjukkan jaringan pangkalan yang lebih luas dibandingkan dengan yang dimiliki Tiongkok saat ini. Dan bahkan Uni Soviet pun memiliki titik lemah di Angkatan Laut Soviet. Namun seperti yang Anda lihat, mereka sudah memiliki jaringan pangkalan Angkatan Laut yang cukup besar. Atau setidaknya negara-negara yang menurut perjanjian yang telah dibuat, seharusnya memungkinkan pengisian ulang kapal militer Soviet pada masa Perang Dingin. Tiongkok saat ini hanya memiliki satu pangkalan militer dan angkatan laut di luar wilayahnya, yaitu di Djibouti. Itu adalah pangkalan kecil yang Anda lihat di sini, dibuka pada tahun 2017 jika saya tidak salah. Pangkalan itu memiliki dermaga yang dapat menampung 34 kapal militer, atau satu kapal militer besar seperti kapal induk. Dan tentu saja mereka menggunakannya. Hingga saat ini, Tiongkok hampir terus-menerus menempatkan satu kelompok kecil kapal di Samudra Hindia, terdiri dari sepasang kapal yang didukung oleh satu kapal pengisian bahan bakar. Dan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, dalam kasus sebuah konflik hipotetis, dan disinilah terlihat bahwa Tiongkok bahkan tidak bisa mencoba menggunakan kartu ancaman ini. Di sektor ini, pangkalan ini akan sangat sulit digunakan. Karena di Djibouti sudah terlihat ada pangkalan Tiongkok, tapi juga ada semua pangkalan barat yang bahkan lebih besar. Dan terutama lagi Djibouti. Pada dasarnya tidak mungkin untuk memasoknya dalam skenario perang oleh pihak Tiongkok. Pangkalan itu bahkan tidak memiliki landasan pacu yang cukup panjang untuk mendaratkan pesawat besar. Dan juga tidak memiliki pertahanan yang signifikan. Jadi, selain pangkalan kecil ini, Tiongkok pada dasarnya harus mengirimkan satuan tugas angkatan laut dari perairannya sendiri dan terus memasoknya dengan armada kapal logistiknya. Namun, singkatnya, armada itu sangat terbatas.
Jadi dari segi jumlah, mereka tidak hanya memiliki kapal tempur modern secara kualitas, tetapi juga sekarang memiliki jumlah kapal tempur yang sangat banyak. Namun, mereka tidak memiliki armada kapal logistik yang memadai untuk beroperasi jauh dan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan dari perairan mereka sendiri. Pada dasarnya, apa yang bisa kita perkirakan yang bisa dilakukan Tiongkok dalam waktu dekat jika dan mereka tidak akan melakukannya? Kemungkinan besar, jika mereka ingin mengancam dengan intervensi militer, mereka paling maksimal hanya bisa memberi dukungan berdasarkan apa yang kita ketahui tentang kemampuan kapal-kapal logistik mereka. Kemungkinan hanya 2 atau 3 kelompok kecil, yaitu 2 atau 3 pasangan pesawat tempur, kapal perusat, fregat sangat-sangat sedikit, jika lawannya adalah Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan semua sekutu dan seluruh dukungan dari pangkalan pada dasarnya dari koalisi, jadi Tiongkok, hal ini harus diingat secara militer. Dia bahkan tidak bisa mencoba memainkan kartu itu di sana, di sisi lain. Dan saya kembali ke apa yang dikatakan Kapitini sebelumnya. Fakta bahwa dia berada dalam situasi ini hari ini berarti Tiongkok tidak berpikir untuk memainkan kartu ini. Ketika memang mereka membangun angkatan laut yang sangat kuat di Pasifik, tetapi tidak dirancang untuk memproyeksikan kekuatan di samudera lain. Jadi ini juga merupakan fakta yang perlu dipertimbangkan. Dan untuk menutup tentang Tiongkok, ada satu fakta menarik, bisa dibilang sebagai tambahan informasi. Baru-baru ini, dalam beberapa hari terakhir, informasi ini muncul. Akhirnya, senjata baru dari Tiongkok digunakan dalam konflik ini. Hal yang lucu adalah telah beredar foto dari senjata Tiongkok ini yang pada dasarnya adalah salah satu prototip pertahanan anti-drone laser buatan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Namun, belum ada foto dari sistem ini yang digunakan oleh Iran. Namun, di Uni Emirat Arab pada dasarnya terungkap bahwa Uni Emirat Arab telah membeli beberapa di antaranya dan sedang mengujinya atau menggunakannya melawan Iran dalam konflik ini. Jadi, hal ini juga membuat Anda berpikir. Jadi, Bantuan yang paling nyata dan katakanlah paling bersifat kinetik yang terdeteksi itu bukan dari pihak Iran. tidak benar bahwa mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa. Maksudnya maksud saya Tiongkok memang memasok komponen untuk industri Iran. Tentu saja mereka berdagang. Dan juga salah satu kapal salah satu kapal yang pernah dinaiki dan diperiksa Amerika Serikat dalam blokade laut, tampaknya kapal itu membawa komponen Tiongkok untuk pembuatan rudal. Jadi tidak benar bahwa mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa. Namun seperti yang Anda lihat, perilakunya tidak benar-benar seperti negara adidaya yang ingin berperang. Nah, saya sebenarnya ingin menutup dengan hal lain, sebuah isu lain yang menurut saya menarik. Karena tadi kita sudah membahas tentang tentang perbedaan, tepatnya, dalam hal citra yang muncul dari konflik antara kekuatan besar ini, yaitu Tiongkok. Yang tampaknya agak terlihat, mungkin relatif tidak terlalu tertarik, tapi tetap saja merupakan kekuatan yang seolah-olah menjadi pihak yang paling dewasa. Sepertinya begitu. Jadi tidak melakukan eskalasi, tetap pada posisinya, bisa dibilang begitu, sama sekali tidak menyerang pihak lain dalam kasus ini, Amerika Serikat. Kita sudah bicara tentang pertama-tama sebuah kegagalan militer. Karena bagaimanapun juga mereka adalah kekuatan dengan status dan belanja militer sebesar Amerika Serikat. Hal seperti ini tidak diharapkan. Tapi yang paling penting menurut saya, kita sudah membahas dengan tepat tentang hilangnya kredibilitas dari apa yang seharusnya menjadi negara adidaya global, polisi dunia, atau bahkan dari sudut pandang ekonomi global, negara yang seharusnya menjamin ketertiban dan kesejahteraan ekonomi global, di antara berbagai kehilangan kredibilitas, menurut saya malam ini kita melewatkan satu hal besar yang merupakan elemen lain yang saya lihat. Saya tersenyum, tapi sebenarnya tidak ada yang lucu. Dalam arti bahwa di antara banyak pernyataan kontroversial dari Trump belakangan ini, minggu ini ada satu yang cukup menarik. Sepertinya kita sudah menyebutkan nama Project Freedom sebelumnya, yaitu pada dasarnya minggu lalu, antara Minggu dan Senin. Trump membuat tweet ini, postingan ini di media sosialnya, di mana dia mengatakan bahwa dia sedang memulai apa yang disebut Project Freedom ini. Jadi pada dasarnya dia memberikan semacam lampu hijau bagi kapal-kapal dagang dari banyak negara yang terblokir di Teluk. Seperti yang bisa kalian bayangkan juga dengan tragedi kemanusiaan. Karena semua awak kapal di kapal-kapal ini terjebak. Intinya, dia bilang bahwa mulai hari Senin pada dasarnya sudah bisa dimulai. Untuk mempermudah keluarnya kapal-kapal dagang ini, sebagian Selat Hormuz dibuka kembali. Pada dasarnya, mereka mendorong upaya untuk melewati blokade Iran dan menyebutnya sebagai semacam kesepakatan yang telah dicapai dengan Iran. Jadi bukan berarti mereka bilang, kita pergi, kita bertarung.
Sekarang hal ini mungkin karena Trump sering bicara sembarangan dan setiap minggu ada saja, jadi tidak terlalu heboh. Tapi menurut saya, ini sekali lagi menunjukkan tingkat ketidakandalan yang sangat memalukan. Maksudnya, kalau kita lihat apa yang terjadi, bahkan sekitar 1 jam sebelum dia membuat postingannya, jadi jelas dia pasti sudah menyiapkan langkah ini setidaknya 1 jam sebelum postingan. Sebuah kapal dagang mencoba melewati Selat Hormuz dari sisi yang dikatakan Trump akan menjadi koridor baru itu. Dan kapal tersebut diserang oleh pihak Iran. Dalam 2 hari berikutnya, kapal-kapal dagang lain juga mencoba. 3 kapal lainnya diserang, 2 diantaranya diserang saat mencoba melewati, dan 2 lainnya di dekat pantai Uni Emirat Arab. Jadi pada dasarnya Iran tidak hanya tidak setuju, tetapi juga berhasil menyerang kapal-kapal yang mencoba melakukan apa yang dikatakan Trump bisa dilakukan. Trump juga mengatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat akan mengawal, akan melindungi kapal-kapal ini, namun jika mereka mencoba melakukannya itu tidak berhasil. Dalam semua ini, satu-satunya hal yang bisa dibilang berhasil dari pihak Amerika Serikat dalam Project Freedom hingga hari ini adalah masuknya kapal-kapal tersebut. Tampaknya di sini juga tidak benar-benar 100%. Namun tampaknya 2 kapal perusak Amerika pada saat itu, ketika kapal-kapal dagang mencoba keluar, kapal perusak Amerika justru masuk ke teluk dan hingga hari ini seharusnya mereka masih berada di dalam teluk. Sedikit klarifikasi jika Anda mengizinkan tentang masalah kami akan mengawal kalian. Angkatan Laut Amerika Serikat tidak pernah mengatakan kami akan mengawal kalian. Mereka menawarkan semacam payung perlindungan berjangkauan menengah hingga jauh yang diberikan oleh pesawat-pesawat, pengawasan satelit dan di laut, serta beberapa helikopter untuk melawan kapal-kapal kecil. IMI dan rekomendasi untuk tetap berada di dekat pantai Oman agar terhindar dari ranjau. Inilah yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Mereka tidak menawarkan pengawalan kapal. Mereka hanya mengatakan, lihat, kami menjamin semacam perlindungan payung IMI yang lebih atau kurang luas, yang seharusnya secara teori bisa berfungsi. Pada titik ini, terserah kalian, para pemilik kapal, dan selanjutnya para kapten kapal, untuk melihat apakah apa yang kami tawarkan sudah cukup atau belum untuk membuat kalian menyingkir dari sana. Gimik promosinya begini. Kami melakukan ini bukan untuk menerobos blokade yang kami buat sendiri, tetapi untuk memungkinkan para awak kapal makan, minum, dan kembali ke kehidupan normal, sebagai tindakan kemanusiaan. Fakta bahwa para pemilik kapal dan kapten di teluk menjawab kepada mereka, ya, kami sangat senang. Baiklah, kami akan mempertimbangkan dan memberitahu kalian. Karena pada dasarnya hampir tidak ada yang menganggap serius tawaran tersebut dalam hal keamanan pelayaran untuk bagian laut yang singkat itu. Beberapa orang yang menganggapnya serius, seperti yang sudah kamu sebutkan, apa yang terjadi pada mereka? Katakanlah itu adalah rencana yang bahkan Angkatan Laut Amerika Serikat sendiri mengatakan, lihat, kami tidak bisa mengawal siapapun, tidak ada yang bisa masuk. Hormuz, maaf atas gangguannya. Tidak. Sebenarnya itu berguna. Karena mungkin aku mengingatnya salah, jadi aku mencari lagi tweetnya. Sebenarnya, mungkin aku terlalu optimis, karena dia bilang, kami akan membantu kalian keluar dari bencana ini. Pada dasarnya, Jadi bisa dibilang kami akan menunjukkan jalannya, kalian yang jalan duluan. Benar. Dengar suaranya, ya. Datanglah ke arahku. Aku yang melambaikan tangan di luar ladang ranjau. Ya, ini aku. memang benar bahwa semua kapal yang terkena tampaknya benar-benar terkena di jalur dekat Oman yang mereka tunjukkan. Jadi langkah besar lainnya. Dan satu hal lagi yang sebagian disepakati baik oleh orang Iran maupun orang Amerika, yaitu bahwa 2 kapal perusak itu tampaknya memang tidak terkena. Karena kita tidak punya bukti bahwa mereka terkena oleh orang Iran. Tapi mereka memang menjadi sasaran. Maksudnya orang Amerika bilang mereka masuk. Tentu saja dengan cara yang heroik, dibawa oleh helikopter, di bawah tembakan musuh. Dan mereka berhasil. Tapi orang Iran juga mengatakan sesuatu seperti kami menembakkan tembakan peringatan kepada mereka. Jadi di sini juga kebenarannya sulit dipahami, tapi kemungkinan besar mereka memang masuk. Saya juga menemukan gambar satelit dari apa yang tampaknya memang 2 kapal perusak itu sehari setelahnya di dalam teluk. Gambarnya memang agak kurang bagus karena satelitnya beresolusi rendah. Dari panjangnya sepertinya itu mereka, meskipun kita tidak yakin, tapi begitulah. Semua ini memang kejadian ini. Trump juga kemudian membuat postingan lain dengan mengatakan,
Tidak sebenarnya, karena Pakistan yang memintanya. Negosiasinya berjalan sangat baik. Kami menghentikan langkah ini karena tidak terlalu jelas alasannya. Tetapi intinya, karena itu menjadi hambatan bagi negosiasi. Jelas, dan ini katakanlah yang terakhir dalam arti tertentu, kejadian terakhir tentang Trump minggu ini. Mungkin, ya ampun, apa yang terjadi saat kita berbicara sekarang, mungkin akan ada lagi. Tapi ini adalah pukulan besar lainnya. Ini dia, kalian lihat gambar satelitnya. Itu seharusnya salah satu dari dua kapal perusak, seperti yang bisa dipahami dari gambar yang mengerikan ini. Ini adalah satelit yang gratis, satelit Sentinel, yang sangat berguna karena bisa diakses oleh semua orang dan sering melintas. Kita bisa mengetahuinya dari panjangnya. Maksudnya karena ada skala, kamu bisa menghitung seberapa panjang kapal itu dan dengan mengetahui seberapa panjang kapal perusak Amerika. Kurang lebih, kamu bisa menebak dengan metode eliminasi. Tentu saja dengan kualitas seperti itu, kamu tidak benar-benar yakin. Juga tergantung pada dalam kasus ini kualitasnya juga lebih rendah dari biasanya. Memang sangat buruk, tapi menurut saya itu memberi kita petunjuk yang bagus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk menyimpulkan, jadi sekali lagi, Trump memberi pesan kepada beberapa orang bahwa, seperti yang dikatakan, secara umum, untungnya tidak semua orang menuruti dia, hanya beberapa saja yang menuruti dan mereka harus menanggung akibatnya. Selain itu, sebuah kapal Perancis juga terkena. Kapal kontainer Perancis, bayangkan saja. Untuk kedua kalinya, setidaknya, saya tidak tahu apakah ada yang terlupakan, untuk kedua kalinya, Trump mengatakan bahwa blokade itu, atau setidaknya memberi kesan bahwa blokade itu bisa dilewati. Ini sudah terjadi beberapa minggu yang lalu. Saya ingat kita sudah membicarakannya. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya, di mana Trump pernah membuat tweet yang pada dasarnya kembali memberi kesan bahwa blokade itu bisa dilewati. Dan Iran juga telah menyerang kapal-kapal atau setidaknya mengusir dan mengancam kapal-kapal tersebut. Jadi saya bertanya-tanya pada titik ini, apapun yang dikatakan Trump mulai sekarang, bagaimana mungkin, baik secara diplomatik maupun di tingkat perusahaan dagang, memberikan sedikit pun kepercayaan pada apa yang dia katakan? Memang, berita 1 menit yang lalu, sekarang pukul 22.29, ini dipublikasikan pada pukul 22.28. Kita sudah dekat, tapi belum ada kesepakatan. Hal itu disampaikan oleh Axios, mengutip sumber dari Gedung Putih. Pemerintah berharap ada terobosan diplomatik sebelum kunjungan Trump ke Tiongkok berakhir, yang dijadwalkan pada Jumat mendatang. Lalu mereka berubah, mungkin, saya juga tidak tahu. Jika sampai tanggal tersebut tidak tercapai kesepakatan, menurut sumber, Presiden mungkin akan kembali mempertimbangkan opsi untuk memerintahkan aksi militer. Saya tidak tahu, ini akan menjadi penundaan serangan yang ke-86. Jadi sekarang pun penundaan ini sudah menjadi hal biasa. Tidak, karena jika kamu menggertak dengan ancaman militer, kamu tidak bisa melakukannya terus-menerus, karena kamu akan benar-benar kehilangan kredibilitas. Lalu bayangkan saja, selain itu, sampai hari ini, kita sudah melihat bahwa beberapa kali ketika terjadi perang, katakanlah dengan intensitas tinggi, beberapa bulan lalu kita sering mendengar dari sumber Israel atau Amerika Serikat, yang pada dasarnya mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan sebagian besar rudal, peluncur, pokoknya senjata-senjata Iran. Namun ternyata itu tidak terjadi. Namun tidak sampai pada tingkat itu. Bahkan hari ini saya membaca sebuah artikel dari salah satu surat kabar Amerika Serikat, yang sebenarnya saya lupa namanya, tapi itu salah satu yang terbesar. Bahkan mereka menurunkan persentase peluncur yang dihancurkan menjadi 20% atau sesuatu seperti itu. Jadi mereka mengatakan bahwa sebenarnya sebagian besar persenjataan Iran telah dipulihkan. Tapi semua itu untuk mengatakan apa? Bahwa dengan satu serangan, kurang lebih, saya tidak bilang secara tiba-tiba, tapi tetap saja serangan yang relatif mendadak. Atau setidaknya dalam satu kali serangan, bayangkan saja ada serangan besok. Setelah semua peringatan ini, setelah semua waktu untuk bersiap-siap, Iran pasti benar-benar sudah siap. Akan sedikit yang bisa dibom, kecuali yang memang tidak bisa disembunyikan. Mereka pasti sudah memindahkan semuanya, sudah menyebarkan apa yang bisa dipindahkan, sudah menyembunyikan, dan sudah menempatkan kembali pada posisinya. Dia juga, selain itu, pasti sudah memperhatikan pada serangan sebelumnya, di mana letak kelemahannya. Di mana lebih sedikit, di mana misalnya orang Amerika bisa melakukan lebih banyak serangan udara, dan di mana semua masalah ini lebih jarang terjadi. Iran, tentu saja, dalam beberapa minggu ini hanya melakukan itu. Militer Iran sedang mempersiapkan diri untuk babak kedua dari konflik ini dan sulit untuk membayangkan bahwa mereka akan kurang siap dibandingkan yang pertama. Mereka juga melakukan hal lain yang cukup penting. Mereka sedang menyempurnakan proses penargetan mereka.
Maksudnya sekarang, ini untuk bagian pertahanan, bagaimana melindungi diri dari serangan yang mungkin mereka terima. Bagian kedua adalah bagaimana menghantam titik yang paling menyakitkan bagi lawan. Berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan selama sebulan perang ini, apa yang salah? Jenis rudal mana yang bisa bekerja lebih baik atau yang seharusnya tidak digunakan? Dan mungkin kita kirim 3, bukan 2. Semua yang telah dipelajari selama periode ini dan penyempurnaan, mungkin juga proses identifikasi target berdasarkan kerentanan strategis. Maksudnya, mereka mungkin telah menyempurnakan rencana dengan mengatakan, baiklah, menurut Anda, jika kita melancarkan serangan besar-besaran ke Israel, apakah benar-benar bisa dalam 4 hari? Yang menghancurkan entahlah pelabuhan Haifa, di sini ada pabrik desalinasi, 2 kilang minyak yang mereka miliki. Maksudnya, kita fokus pada hal-hal ini, seberapa kuat, seberapa lama negara itu bisa bertahan. Itu maksud saya. Bulan ini sangat berguna untuk membuat rencana. Rencana yang dibuat berdasarkan pengalaman nyata, bukan yang didapat setahun lalu. Jadi ada juga sisi pedangnya, bukan hanya sisi perisainya. Benar sekali, dalam arti tertentu. Sering ada pepatah bahwa setiap tentara masih siap bertempur untuk perang yang lalu. Tapi dalam kasus ini adalah perang yang sedang terjadi sekarang. Karena jika benar-benar dimulai lagi saat ini, mereka benar-benar siap untuk bertempur dalam perang dengan lebih baik lagi, yang pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama seperti 2 bulan lalu. Dan di sini memang kita kembali lagi, menurut saya, pada apa yang sudah kita bicarakan. Siaran langsung dimulai. Yaitu, pikirkanlah peran seluruh intelijen satelit yang telah dianalisis oleh orang-orang Iran selama beberapa bulan terakhir ini. Yaitu tepatnya, maksudnya memahami di mana serangan rudal atau drone paling sering berhasil lolos misalnya. Dan di mana tidak ada gunanya melakukan serangan dengan cara seperti itu. Jika, misalnya, sebuah pertahanan anti-balistik telah menunjukkan, misalnya, pertahanan Israel terbukti sangat efektif. Sementara itu, salam untuk kucing jenderal. Jika pertahanan terbukti sangat efektif terhadap jenis rudal jarak menengah tertentu, mungkin Iran bisa memutuskan untuk tidak lagi membuang-buang rudal itu terhadap target semacam itu dan menggunakannya untuk target lain. Sebaliknya, jika sebuah pertahanan ternyata sangat tidak efektif terhadap, entahlah, yang murah-murah, drone bunuh diri Iran mungkin tidak akan membuang-buang rudal yang mahal dan jumlah rudal balistiknya lebih sedikit, tapi hanya akan menggunakan drone bunuh diri saja di tempat yang diketahui musuh hanya punya pertahanan itu saja. Jadi ada semua perhitungan ini, atau hal lain yang terlintas di pikiran saya sekarang, misalnya, mereka mungkin telah memperhatikan berdasarkan pengalaman. Sampai jarak berapa kita tempatkan kelompok kapal induk Amerika Serikat. Biasanya, drone yang kamu kirim untuk pengintaian akan terdeteksi dan ditembak jatuh dalam puluhan kilometer. Terdeteksi, lalu dijatuhkan. Di situ juga, informasi ini bisa digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kita bisa berani melakukan pengintaian dan seberapa aman kita harus tetap berlindung. Intinya, kalian paham bahwa ada banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkan. Daniele dan Giuseppe, mari kita lihat apakah ada biaya dari perang ini. Ini menjadi topik di Amerika. Selain krisis ekonomi yang ditimbulkannya, tapi juga biaya yang sebenarnya. Saya tahu karena ada sidang dan sebagainya. Dan tim Trump bahkan tidak mampu memberikan perhitungan atau perkiraan. Tepat sekali. Sebelumnya saya menyebutkan angka yang pasti sudah meningkat, tapi minggu lalu nilainya diperkirakan 25 miliar dolar hanya untuk senjata dan sebagainya. Dan mengenai hal ini, ada satu poin yang juga ditekankan di Washington. Hal ini juga sempat disinggung oleh Kapitini sebelumnya. Kamu tidak hanya menghabiskan banyak uang, tapi kamu juga sudah mengosongkannya. Ada yang bilang 40% dari persediaan rudal Amerika Serikat yang tidak bisa dipulihkan dalam beberapa bulan. Sedikit mirip dengan apa yang dikatakan George R. Faras tentang sumur minyak, yang jelas membutuhkan waktu lama. Yang pertama, menghitung berapa banyak misil yang digunakan Amerika melawan Iran justru adalah orang Tiongkok. Semakin banyak yang digunakan Amerika melawan Iran, semakin sedikit yang bisa mereka gunakan untuk melindungi Taiwan di masa depan. Jadi, itu satu hal.
Masalah biaya itu jelas, karena ada tekanan dan siapapun yang mengikuti Parabellum pasti langsung paham. Ada tekanan dari masyarakat Amerika, bukan karena tidak menang di Iran, tapi karena biaya hidup naik bagi seseorang yang bahkan tidak tahu di mana Kanada itu, apalagi Iran. Jadi, tekanan dari masyarakat dalam beberapa hari terakhir terhadap sebagian anggota parlemen Partai Republik. Kalian mungkin sudah melihat bahwa beberapa hari yang lalu ada pertemuan baru antara Trump dengan mereka. Dalam pertemuan itu, dia kembali mengulangi apa yang sudah dia katakan pada bulan Januari, yaitu dia sudah mengakuinya. Dia memilih di Amerika Serikat kita kehilangan DPR. Tapi tadi pagi ada analisis yang sangat menarik di Washington Post yang mengatakan bahwa saat ini mereka juga berisiko kehilangan Senat. Itu tidak hanya berarti kerugian politik, itu berarti ada yang masuk penjara. Maksud saya, kita berada dalam situasi di mana masyarakat Amerika di tingkat politik sudah menjadi begitu keras. Trump berusaha memenjarakan mantan direktur FBI, CIA, dan sebagainya. Tapi tenang saja, kalau pihak lawan yang sekarang jadi minoritas menang, mereka tidak akan memaafkannya lagi. Maksudnya, dia telah menumpuk banyak dendam, terutama di Washington. Washington punya ribuan mantan rekan Kapitini, ribuan jenderal Pentagon, pejabat FBI, dan CIA yang telah dipecat. Sekitar 300.000 pegawai federal dipecat tahun lalu di Damaskus. Tapi terutama di Washington, penuh dengan pejabat tinggi yang dipecat dan sekarang menganggur, yang tidak sabar untuk membalas dendam. Jika mereka kalah dalam pemilihan Partai Republik, dan saat ini mereka memang kalah, jadi mulai terdengar, tepat pada isu yang kamu angkat tentang biaya perang, mulai terdengar, terutama di beberapa podcast Amerika. Pembicaraan tentang pemilih rata-rata Amerika yang berkata, maaf, tapi kalian telah memotong bantuan kesehatan. Tapi kalian sudah berjanji, karena inilah yang penting bagi setiap manusia. Tapi kalian bilang bahwa obat-obatan Amerika yang harganya mahal. Memalukan, bisa dibilang begitu. Memalukan dibandingkan dengan negara lain di dunia. Dan itu tidak benar soal suku bunga, kalian bilang begitu pada saya. Lalu kalian membongkar sedikit industri otomotif seperti Tesla dan lainnya yang bersaing dengan Tiongkok. Sekarang ini saya akan sangat terbantu jika punya mobil listrik. Kalian membuat saya kembali ke energi fosil, jadi mengeluarkan Amerika dari persaingan. Membuka jalan lebar bagi Tiongkok. Membiarkan orang Amerika harus berurusan dengan energi fosil yang harganya semakin mahal dan semakin mencemari. Dan kamu bertanya, tapi sebagai imbalan atas apa pemerintahan Trump melakukan hal ini? Sudah jelas dalam beberapa hari terakhir bahwa pertanyaannya yang sebenarnya mudah diprediksi. Semakin mendekati pemilu paruh waktu, semakin banyak masyarakat Amerika yang menuntut kepada para wakilnya. Dengan masalah perang Iran ini, kalian mau sampai kemana? Sudah jelas, kita belum membicarakannya. Tapi juga kunjungan Rubio ke Paus ini. Perhatikan bahwa dalam survei ketika Trump beberapa hari lalu kembali menghina Paus, 2/3 bahkan dari Partai Republik mengatakan kepadanya, kamu sudah gila. Orang Amerika yang mengatakan itu bukan orang lain. Artinya, ada luka dalam masyarakat Amerika saat ini terkait ekonomi, tapi juga soal pendekatan Trump itu sendiri. Kalian mungkin sudah melihat bahwa mereka telah meresmikan bandara pertama di Florida yang diberi namanya. Tapi itu baru yang pertama, karena setelah itu apa yang dia lakukan? Dia meminta agar nama bandara Dallas dan Penn Station di New York juga diubah. Dia bilang, kalau tidak, saya tidak akan memberikan dana federal kepada kalian. Jadi kamu mengerti, hari ini begini, besok begitu. Situasi ekonomi seperti di semua negara di dunia yang mengubah hidup. Kenapa harus selatram? Memangnya itu yang kurang. Masalah amunisi itu sangat menarik, baik dari segi pengadaan, karena begitu perang di Ukraina meletus, lalu terjadi kekacauan pada Oktober 2023.
Di jalur Gaza, kekhawatiran utama yang disampaikan semua pusat studi adalah bahwa Amerika tidak mampu menangani dua konflik dengan intensitas sedang dan jadi harus memasok dua front. Itulah yang sebenarnya ingin dihindari oleh intervensi cepat, bahkan oleh koalisi. Memberikan bantuan kepada orang Israel melawan serangan Iran sebenarnya dimaksudkan untuk mengatakan selesaikan sampai di sini. Kami bantu beberapa kali, tapi sudah, jangan kekanak-kanakan, berhenti main-main. Karena kita tidak bisa terus melakukan intervensi seperti ini tanpa henti, bukan? Saya rasa ini juga salah satu alasan yang mungkin dimiliki oleh orang Israel terhadap Iran. Maksudnya begini, lihat, kalian tidak harus jadi pengasuh kami seumur hidup. Kita beri mereka pukulan yang benar-benar keras, buat mereka KO. Jadi kalian tidak perlu jadi pengasuh kami setiap kali mereka memutuskan untuk menyerang kami. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Di satu sisi, ada orang Eropa yang mengalokasikan dana untuk membeli persenjataan Amerika demi memasok Ukraina. Dan sekarang kamu punya sebuah konflik yang tetap menghabiskan banyak Tomahawk, Rams, misil, dan Patriot. Jadi persis dua skenario yang tidak kamu inginkan, justru kamu ciptakan sendiri. Setidaknya itulah yang dibicarakan di tahun 23. Saya tambahkan satu hal. Ada 2 poin yang bisa kita hubungkan dengan apa yang dikatakan Giorgio Alvarez. Pemerintahan Trump dalam 2 bulan berhasil mengosongkan cadangan strategis. Karena salah satu masalah yang dijelaskan Alvarez adalah benar bahwa orang Amerika juga menjual energi kepada kita. Tapi juga benar bahwa seperti semua hal dalam hidup, jika kamu punya 100 juta barrel, bukan berarti kamu bisa datang dengan tongkat ajaib. Jika kamu menjual lebih banyak daripada yang kamu produksi, jumlahnya akan berkurang, sama saja dengan amunisi. Jadi, 2 hal yang kalian katakan itu berjalan bersamaan. Dan ada sebuah investigasi yang baru saja keluar pagi ini di Financial Times, tepatnya tentang masalah senjata untuk orang-orang Eropa. Dalam arti, ketika kamu sudah tidak lagi memiliki pasokan yang sudah kamu janjikan, misalnya kepada orang Jerman. Itu menciptakan masalah yang membuat Eropa pada kenyataannya memiliki celah pertahanan selama 3-4 tahun. Pada titik itu, muncul reaksi politik. Mirko, maksudnya para politisi Eropa saat ini bisa dibilang sedang mengalami kesulitan. Namun kerusakan reputasi dan kredibilitas Amerika Serikat, seberapapun Eropa khawatir, akan memaksa para politisi Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Australia untuk mengatur diri mereka secara independen dari Amerika. Bahkan di masa depan, siapapun yang menjadi Presiden Amerika Serikat, itulah intinya. Kali ini, kepresidenan ini tidak berarti jika nanti ada presiden lain, semuanya akan kembali normal. Tidak akan pernah kembali seperti semula. Kerusakan akibat peralihan dari menjadi sebuah imperium menjadi kekuatan besar, menurut saya sekarang sudah menjadi struktural. Dan dalam skenario terbaik pun akan berlangsung selama 20 tahun ke depan. Paulo, silakan tutup acara ini karena tadi juga sudah dibicarakan lewat telepon. Apakah mungkin semua ini? Apakah perang di Ukraina saja belum cukup? Krisis ini dan juga langkah-langkah dari Trump, seperti penarikan atau ancaman penarikan yang kita ketahui, yang sebenarnya dari sudut pandang logistik, strategis, operasional, tidak bisa mereka lakukan. Tapi kita pura-pura saja kalau dia benar-benar melakukannya. Dia perlahan-lahan memaksa para politisi, bahkan di tengah konflik di Ukraina. Mereka akhirnya punya keberanian untuk mulai bergerak dari segi membentuk kekuatan Eropa. Karena kita sudah melihat tanda-tanda awal yang masih sangat malu-malu, sangat hati-hati, sebuah kekuatan koalisi di sekitar Siprus. Portugal setidaknya telah membuat pendaftaran bagi semua yang mungkin menjadi personel militer di masa depan. Hal yang sama juga terjadi di Jerman. Jadi bahkan katakanlah mulainya diskusi tentang kebutuhan militer di dalam negara-negara yang 5 atau 6 tahun lalu masih dianggap tabu. Bahkan hanya membicarakan tentang mobilisasi, bahkan hanya memikirkannya, pasukan bantuan atau hal-hal semacam itu.
Saya akan mengusulkan pemberian penghargaan Carlo Magno kepada Donald Trump. Kalian tahu, itu adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka yang memiliki jasa khusus untuk Uni Eropa. Karena apa yang berhasil dilakukan Trump terhadap Uni Eropa belum pernah berhasil dilakukan sebelumnya. Tidak ada seorang pun, seperti yang dikatakan Daniele Moro, yang benar-benar menghilangkan semua rasa aman. Sekali rasa aman itu dicabut, penerusnya pun tidak akan memulihkannya. Bukan hanya harus menunggu malam berlalu. Dan hal ini terutama meyakinkan telas penguasa. Untuk beberapa waktu, katakanlah selama setengah dari perang Ukraina, ketika terjadi peralihan dari Biden ke Trump, para pemimpin Eropa tampaknya percaya bahwa ya sudahlah, nanti Trump pergi dan semuanya akan kembali seperti biasa. Kita kembali ke dinamika, waktu, dan tuntutan yang sudah biasa kita jalani. Kita bilang iya saja, toh nanti kita juga bisa tidak menepatinya. Sekarang sikap ini jelas sudah berubah karena mereka menyadari apa yang dikatakan Daniele sebelumnya. Perlu kalian tahu, setelah Trump selesai, tidak ada jalan kembali. Kita kembali dan tetap di situ dengan cara yang lebih sopan, lebih tenang, mungkin sedikit lebih santai. Dalam jenis hubungan seperti ini dengan Amerika Serikat. Masalahnya adalah bahwa kelas pemimpin kita tidak dibentuk untuk menangani keadaan darurat. Dan terutama tidak dibentuk untuk menangani keadaan darurat di tingkat seperti ini. Artinya, kita memutuskan untuk mengalihkan sebagian signifikan dari anggaran negara. Karena saya ingat, Uni Eropa adalah sebuah perjanjian antar negara, itu saja. Bukan sebuah negara yang memutuskan untuk berinvestasi di sini atau di sana. Jadi kita harus meminta semua negara Eropa untuk mengalokasikan sebagian signifikan dari produk domestik bruto mereka untuk persenjataan kembali. Hanya saja, para pemimpin kita tentu harus mempertimbangkan kenyataan bahwa mereka harus terpilih lagi, harus mencalonkan diri dalam pemilu. Dan ini untuk bagian politik dalam negeri. Tapi yang paling utama adalah kita sama sekali tidak punya gambaran apa yang harus dilakukan, padahal jelas ada sesuatu yang harus dilakukan. Semua orang setuju ketika pertanyaan berikutnya diajukan. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan? Dan kita mulai masuk ke dalam kekacauan total. Karena bahkan dari identifikasi ancaman saja, apakah itu satu ancaman atau serangkaian ancaman yang kredibel untuk seluruh Eropa. Dari perbatasannya dengan Federasi Rusia hingga perbatasannya dengan Atlantik. Apa saja ancaman nyata yang akan membuat Eropa yang kurang dilindungi oleh Amerika Serikat menjadi tidak stabil dalam 20, 30, 40 tahun ke depan? Itu pertanyaan yang bagus, karena berdasarkan jawaban atas pertanyaan ini, apa saja ancamannya? Ditetapkanlah doktrin, yaitu bagaimana kita memahami ancaman, dan juga ditetapkan dengan apa kita akan menghadapinya. Yaitu, seperti apa kebijakan industri militer yang akan memberikan Eropa sarana untuk menerapkan doktrin yang diperlukan untuk menghadapi ancaman. Inilah proses logisnya, tetapi ini adalah proses yang masih belum terjadi. Yang selain akan datang, itu seperti melihat seekor ayam yang berlari, seekor ayam tanpa kepala yang berlari ke suatu tempat dan tidak tahu harus berbuat apa. Kita tahu ada sesuatu yang harus dilakukan, tapi tidak ada yang tahu apa itu. Mereka menendang kita dari belakang, Paulo, tapi tidak ada. Tidak, kamu benar. Mereka menendang kita dari belakang. Itu adalah bagian yang memimpin. Tapi tetap saja bagian belakang. Maksudku, memang itulah kenapa kalau tidak ada otak, kamu memukul satu-satunya bagian yang mereka pakai untuk berpikir. Jadi mereka sudah berpikir dengan bagian itu. Kamu bahkan bisa membayangkan menendang mereka. Sungguh membingungkan. Masalahnya justru akan menjadi sangat serius bagi kita orang Eropa, kita warga negara dari berbagai negara Eropa. Karena pertanyaan yang akan diajukan kepada kita adalah, teman-teman, mari kita pilih seseorang yang benar-benar mengerti. Maksudnya, seseorang yang bisa menyusun sebuah proses.
Karena masa-masa nanti kita lihat, nanti kita lakukan, sekarang kita pikirkan dulu, sudah lewat. Itu sudah bukan wewenang kita lagi. Jadi kita harus mencari seseorang yang mampu mengembangkan prosesnya. Bukan cuma kita saja yang bicara tentang orang Prancis, Jerman, Inggris, Spanyol, dan kita juga punya orang-orang yang mampu melakukan ini, yang punya ide. Bagaimanapun juga, di sisi lain kita punya bukti tentang apa artinya itu. Kalian ingat saat ada siaran langsung tentang kopi, seorang diri memimpin? Nah, namanya adalah Fausto Coppi. Itu sangat berhasil di dunia balap sepeda. Dia menjadi sebuah legenda. Trump mengubahnya menjadi sebuah sistem kepemimpinan yang tidak berfungsi karena itu adalah sistem yang sangat kompleks, sebuah adidaya. Atau seperti sebuah persatuan, negara-negara yang pada dasarnya beragam dan kompleks, seperti halnya Eropa. Tidak bisa, tidak akan berfungsi jika hanya ada satu orang yang memimpin. Dan sementara itu, demi tetap menjadi satu-satunya pemimpin, dia telah benar-benar merombak habis seluruh struktur itu. Pengetahuan, keterampilan, ingatan, dan juga ide-ide yang memungkinkan sebuah negara yang kompleks bergerak secara perlahan, tetapi ke arah yang dapat dipahami. Kita punya seseorang yang berpikir seperti kaisar dalam sketsa Petrolini. Bagus, terima kasih, mereka bilang. Kamu hebat, bahkan saat kamu tidak mengatakan apa-apa. Itulah tujuannya. Tapi sistem ini tidak berfungsi karena masa yang besar membutuhkan proyek yang kompleks dan kepastian. Proyek-proyek kompleks yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dilaksanakan. Jika kamu memutuskan untuk tidak lagi berkomitmen pada tujuan itu. Ini adalah proses yang dimulai dari Eropa, ini adalah proses yang dimulai hari ini, dan berakhir dalam 40 tahun. Jika kamu ingin melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri, Penutupan. Eropa sedang bergerak dari sudut pandang ekonomi, sedang menciptakan alat untuk mengelola krisis demi krisis demi krisis. Atau kita hidup dari hari ke hari. Apakah kamu melihat ini? Sedang mempersiapkan apa yang bisa menjadi awal dari sebuah proyek, begitulah kira-kira. Maksudnya sedang didiskusikan awal dari sebuah proyek. Topik-topik ini tidak muncul begitu saja. Perdana Menteri Kanada yang mengatakan bahwa dunia telah berubah dan tidak ada lagi kekaisaran, melainkan adidaya. Lalu muncul serangkaian usulan terkenal dari Draghi dan Lepa. Lupakan saja. Itu memang patut diapresiasi. Tapi itu hanya sinyal demi sinyal saja. Pada titik tertentu, mulai ada diskusi yang mengatakan bahwa utang publik Eropa bisa menggantikan sebagian utang Amerika yang kondisinya memang sangat buruk. Ini untuk beralih ke bidang keuangan, jadi memang ada sinyal-sinyal yang kuat seperti ini. Namun benar apa yang dikatakan Jenderal tadi, yaitu butuh waktu puluhan tahun sejak saat Anda memutuskan untuk melakukannya. Tidak seperti itu untuk semua orang misalnya. Krisis ini di Jepang sedang menyebabkan masalah besar. Negara-negara yang memiliki ketergantungan jauh lebih banyak. Namun kembali ke Eropa, kamu harus berpikir bahwa bisa dibilang Eropa telah menjadi tak berdaya. Alasannya adalah setelah 2 perang yang mengerikan dan pembangunan negara kesejahteraan, kamu tidak lagi memiliki semangat berperang. Keinginan untuk melakukan hal-hal yang misalnya di negara lain masih ada, di sini sudah tidak ada, di Jepang masih ada hal-hal budaya seperti itu. Setelah kamu menggantikan semangat berperang dengan negara kesejahteraan, kamu tidak lagi ingin mendorong orang untuk berdinasti militer atau hal-hal semacam itu. Jadi ada fenomena budaya yang sangat sulit dan sangat kompleks. Jadi bukan berarti para politisi dalam pertarungan ajaib tiba-tiba memutuskan bahwa Eropa tidak hanya mempersenjatai diri kembali. Bahwa salah satu dari 3 proyek Draghi selain itu masuk ke dalam teknologi tinggi, proyek kedua dan ketiga juga menjadi ramah lingkungan. Dan kamu harus mau, jadi kamu juga harus punya keinginan. Maafkan saya atas candaan ini. Historik. Maksudnya kita harus sabar karena ini adalah fenomena sejarah yang sangat panjang. Dan kita harus bersabar karena kalau tidak ya sudah kita memang payah. Eropa itu Venus bukan Mars. Amerika Serikat saja akan memakan apalagi orang Tiongkok atau orang Muslim.
Kita harus bersikap objektif dan tahu bahwa apa yang sedang terjadi kemungkinan bisa diatasi dalam rentang waktu yang sangat panjang. Hal yang menarik adalah pada akhirnya, untuk membangunkan Eropa, tidak hanya dibutuhkan musuh dari luar, tetapi juga teman yang berubah menjadi musuh. Keduanya harus mereka hadapi. Katakanlah sampai awalnya Putin juga berkontribusi, tapi bisa dibilang tokoh utamanya adalah sang diva. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua untuk malam ini, termasuk Eduardo Fontana. Semua sumber ada di deskripsi, jadi silakan cek jika kalian mahu. Ada hal lain, Daniel Lemoro yang berhasil terhubung, jadi kita berhasil, Giorgio Arfaras untuk penjelasan ekonominya, dan Jenderal Paolo Capitini yang berlari pulang ke MEPI hanya untuk melakukan sambungan ini. Jadi kita selalu bisa melakukan semuanya. Akhirnya, kita akan bertemu hari Minggu. Saya juga menyapa kucing kecil dan Kucing kecil yang melihat ke kamera. Menurut saya, dia jadi agak diva seorang. sedikit. Selamat malam. Selamat malam.